Oke, udah mulai recordnya. Kita langsung mulai aja. Oke, yang pertama aku bakal bahas dulu terkait diabetes ya. Jadi mungkin teman-teman semua juga udah tahu ya. Di sini aku ini ya lebih ke kita sharing aja, kita sama-sama belajar gitu. Jadi kalau misalnya ada hal yang aku sampaikan, misalnya nanti kurang sesuai atau gimana, nih teman-teman bisa kita saling belajar gitu ya. Intinya yang pertama di sini terkait diabetes. Nah, diabetes sendiri itu kan berarti satu penyakit di mana terjadi ketika adanya peningkatan gula darah ya. Nah, untuk diabetes sendiri itu secara umum kita kenalnya tuh ada dua. Jadi ada diabetes yang tipe 1 sama ada diabetes yang tipe 2. Nah, perbedaannya adalah ketika diabetes tipe 1 artinya bahwa dia terjadi kerusakan sel beta atau sel beta pankreas, di mana dia kerusakannya itu secara absolut gitu, atau defisiensi insulinnya itu secara absolut. Nah, ketika terjadi defisiensi insulinnya secara absolut, artinya kan bahwa si pasiennya itu benar-benar nggak ada nih sel yang memproduksi, atau misalnya kita umpamakan dia sebagai pabrik ya si pankreasnya itu. Artinya kalau misalnya terjadi kerusakan di pabriknya, berarti kan nggak ada nih si insulin yang bekerja. Makanya kalau pada pasien yang tipe 1, itu biasanya plak mereka akan langsung dikasih insulin gitu. Beda sama pasien-pasien yang mereka tipe 2 kayak gitu. Nah, kalau pasien diabetes tipe 2 itu kan artinya pasien yang dia mengalami defisiensi insulin tapi relatif gitu. Jadi bukan apa ya, bukan si pabriknya atau si sel beta pankreasnya itu yang rusak, tetapi lebih ke insulin yang dihasilkan sama si sel beta pankreas itu biasanya dihasilkannya kurang, atau misalnya insulinnya itu bekerja kurang baik gitu atau tidak baik, sehingga ya udah jadinya si pasien yang tipe 2 mereka nggak yang plek harus menggunakan insulin. Jadi biasanya mereka akan mulai dengan terapi obat oral gitu, seperti itu. Nah, untuk di sini penggambarannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau yang tipe 1, sebentar. Nah, kalau yang tipe 1 itu kan berarti kerusakannya di sini langsung di sel beta pankreasnya. Sedangkan kalau tipe 2 ya sebenarnya dia itu menghasilkan sih, maksudnya ada nih insulin yang diproduksi, cuman ya kurang cukup aja gitu. Jadi kalau misalnya kurang cukup ya ibaratnya si gula darah dari si pasiennya itu nggak bisa turun kayak gitu. Kemudian di sini untuk beberapa ini ya, kapan sih si pasiennya itu dikatakan diabetes, pradiabetes, atau misalnya kapan dia dikatakan normal kayak gitu. Nah, intinya untuk diabetes sendiri kan kita lihat pertama acuannya adalah HbA1c ya. Nah, ketika si pasiennya itu si HbA1c-nya itu dia kurang apa namanya lebih dari sama dengan 6,5, maka dia itu akan dikategorikan udah dikategorikan diabetes gitu. Atau misalnya gula darah puasanya itu dia misalnya lebih dari 126 miligram per dl gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya pasiennya itu dia pradiabetes, artinya berarti HbA1c-nya masih berada pada rentang ini. Sedangkan kalau normal ya berarti di bawah dari 5,7 kayak gitu. Sedangkan glukosa darahnya juga kayak gini. Kalau pradiabetes itu masih 100 sampai 125. Kalau normal ya dia kurang dari ini 70 sampai dengan 89 kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada nih glukosa plasma 2 jam setelah TTGO. TTGO itu maksudnya kayak tes toleransi glukosa oralnya gitu ya. Jadi dikatakan diabetes juga ketika ini hasil pemeriksaannya lebih dari sama dengan 200 kayak gitu. Nah, untuk di UKAI sendiri, sebenarnya kalau untuk apa ya terkait data-data lab kayak gini-gini pasti bakal diketahui sih. Jadi kayak kita intinya tahu aja kayak diabetes tuh kira-kira dia angkanya seberapa sih kayak gitu. Tapi sebenarnya di UKAI itu mereka bakal nampilin sih kayak misal pemeriksaan lab, hasil lab-labnya kayak gitu. Kemudian di sini mungkin pengenalan sedikit dulu ya terkait apa sih misalnya perbedaan antara GDP terus GDPP sama misalnya GDS ya, karena ini bakal sangat-sangat apa namanya bakalan sangat-sangat penting gitu ya ketika kita mengerjakan soal gitu, karena kan kadang ada yang insulin tuh dia kerjanya dia untuk ada yang ngontrol GDS-nya, ada yang untuk GDP-nya kayak gitu.
Nah, kalau gula darah puasa atau disingkatnya GDP, itu berarti pemeriksaan gula darah dengan berpuasa paling sedikit itu adalah 8 jam gitu. Jadi biasanya si pasiennya itu ketika dia mau melakukan pemeriksaan GDP, dia akan berpuasanya tuh mulai dari malam hari gitu. Jadi misalnya nih, teman-teman ada yang ke rumah sakit, misalnya mau pemeriksaan gula darah, pasti akan disuruh puasanya tuh dari malam kayak gitu. Kemudian sebelum pemeriksaan, pokoknya dia benar-benar gak boleh makan, tapi kalau minum masih boleh kayak gitu, tapi minumnya tuh air putih aja yang tanpa gula gitu. Nah, sedangkan kalau gula darah postprandial atau GDPP atau GD2P gitu ya. Nah, itu berarti pemeriksaan gula darah 1 sampai 2 jam setelah makan. Jadi kayak benar-benar si pasiennya setelah dia 1 sampai 2 jam itu dia langsung dilakukan pemeriksaannya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau GDS ya sama seperti namanya, dia gula darah sewaktu ya. Jadi ya udah dia bakalan diperiksanya itu ya pada waktu kapanpun gitu, ketika si pasiennya butuh. Kayak misalnya, aku malam ini mau ke rumah sakit nih, aku melakukan pemeriksaan GDS-ku, ya udah berarti diambil saat itu juga dan em, apa namanya langsung dicek gitu. Dan kalau pemeriksaan ini kan dia tidak perlu puasa ya, jadi biasanya rentangnya ya kadang biasanya lebih tinggi sih dibanding gula darah puasa kayak gitu untuk yang GDS-nya. Selanjutnya mungkin di sini lebih ke penggambaran ya teman-teman. Eh, jadi sebenarnya aku mau mencoba menjelaskan gimana sih sebenarnya insulin itu dia tuh bekerja gitu. Jadi biasanya tuh banyak ya banyak banyak orang-orang yang menjelaskan insulin itu dengan berbagai cara yang simpel gitu. Salah satunya kayak gini. Jadi kita mengibaratkan kalau sel beta pankreas kita itu adalah sebuah mesin pabrik gitu. Sedangkan si hormon insulinnya itu tuh sebenarnya tuh lebih ke kunci gitu. Nah, sedangkan em, gula kita itu adalah si gula darah. Nah, sedangkan si reseptor insulin itu tuh adalah sebuah gembok kayak gitu. Jadi ketika misalnya makanan itu masuk, ya itu kan dia diserap ya. Nah, kemudian nanti si insulin kita itu, Ya, nah, aku mah. Hai, nyo kan Zoom kampo, Zoom. nah kemudian si hormon insulinnya itu kan dia sebagai kunci ya. Ya udah, jadi nanti ketika kerjanya itu adalah si hormon insulin ini dia akan apa ya namanya membuka si gembok ini. Jadi membuka si gemboknya untuk supaya apa namanya ada jalan gitu loh, ada jalan dari si pembuluh darah, gula darah yang ada di pembuluh darah kita supaya dia itu bisa masuk ke dalam sel tubuh gitu. Jadi istilahnya kan gula yang masuk itu ketika dia masuk ke darah dia tidak akan dipertahankan untuk di darah terus gitu loh. Jadi kan kalau misalnya diabetes itu kan ketika glukosa kita tuh di darahnya tinggi ya. Sedangkan kalau misalnya hormon insulinnya kita itu bekerja dengan baik kayak gitu, nah pasti kan glukosa yang tadi itu akan disebar gitu loh ke sel-sel dan nanti dia akan diubahnya menjadi energi. Jadi ya kemungkinan untuk pembuluh darah kita itu mengandung gula itu tuh kayak dikit banget kayak gitu. Nah, itulah jadi ketika ada permasalahan di sini atau misalnya di sini di hormon insulinnya ya pasti akan mengakibatkan yang namanya terjadinya itu glukosa darah kita tuh menjadi tinggi kayak gitu. Selanjutnya di sini kita akan lihat ke algoritma ya. Aku langsung masuk aja ke algoritma untuk yang diabetes mellitus gitu. Kita akan lebih bahasnya terkait ini ya teman-teman diabetes tipe 2 karena emang yang sering banget keluar itu di UK adalah yang DM tipe 2 gitu. Untuk DM tipe 1 kan sebenarnya langsung pemilihannya itu kan langsung si pasiennya itu menggunakan terapi insulin kayak gitu. Kemudian di sini, ini mungkin algoritma yang dipakai di Indonesia ya. Paling umumnya adalah ketika misalnya seorang pasien ini dia datang ke rumah sakit ya. Nah, itu mereka akan lihat dari nilai HbA1c-nya dulu, kayak gitu. Jadi pemeriksaan HbA1c. Kalau misalnya dia masih kurang dari 7%, maka mereka akan melakukan modifikasi gaya hidup gitu. Jadi si pasiennya akan disuruh untuk diet terlebih dahulu, pokoknya diet mengurangi gula seperti itu. Jadi ketika kurang dari 7% itu, tadi kan sebenarnya ada yang bilangnya kalau dia udah lebih dari berapa ya tadi ya, 5, sekian, itu sebenarnya udah dimasuk ke dalam diabetes ya. Cuman biasanya langkah pertamanya mereka akan modifikasi gaya hidup sehat terlebih dahulu kayak gitu. Nah, kemudian ketika misalnya
HbA1c pasiennya itu misalnya udah kurang dari 7,5 ya. Jadi mungkin kisarannya tuh 7 sampai 7,5. Nah, itu maka mereka akan start dulu dengan yang namanya monoterapi, kayak gitu. Nah, monoterapi yang akan dipilih eh, umumnya ya di klinis itu mereka akan pilih pertama itu adalah metformin atau golongan biguanid gitu. Kemudian setelah itu misalnya eh, biasanya pokoknya paling umum itu adalah makan pakai metformin gitu. Jarang yang mereka langsung dokter-dokter tuh meresepkan atau misalnya farmasinya itu ngasih langsung sulfonylurea atau glimid gitu. Karena biasanya yang paling umum atau start awal ketika didiagnosa mereka akan start dulu dengan metformin gitu. Tapi sebenarnya yang lainnya juga bisa dipilih sih, bisa pakai sulfonil, penghambat glukosidase, atau thiazolidine kayak gitu, sama obat-obat yang lain ini sih, kayak gitu. Nah, kemudian ketika misalnya ini kan mereka si pasiennya itu akan biasanya dikasih obat kan, kayak gitu, sama disuruh kontrol gitu. Nah, untuk evaluasinya mereka akan lakukan setelah 3 bulan gitu. Jadi setelah 3 bulan, misalnya pasiennya itu datang untuk kontrol atau untuk ambil obat lagi, apabila HbA1c-nya itu dia belum kurang dari 7% gitu kan, maka dia akan tambahkan ke kombinasi 2 obat gitu. Nah, kombinasi 2 obatnya seperti apa? Kombinasi 2 obatnya seperti ini. Jadi mereka akan apa namanya kombinasikan si metformin itu dengan obat yang lain yang di sini. Jadi bisa dia pakai metformin sama sulfonil, bisa pakai metformin sama penghambat glukosidase, atau thiazolidine atau sampai yang bawah ini, sampai agonis GLP-1 kayak gitu. Nah, perlu diketahui kalau sebenarnya insulin itu sebenarnya bukan pilihan yang apa ya teman-teman, bukan pilihan yang mutlak ya, bukan pilihan yang langsung gitu akan dipilih sebagai terapi kombinasinya karena insulin sendiri kan dia sebenarnya dari segi kenyamanannya juga agak kurang ya buat pasien karena kan ketika memilihkan obat itu kan dari segi kenyamanannya juga diperhatikan kayak gitu sama efek hipoglikeminya kan lumayan tinggi gitu apalagi kita udah pakai kombinasi 2 obat jadi untuk insulin di sini sih sebenarnya jarang sih ketika misalnya ada kombinasi 2 obat orang-orang akan lebih memilih untuk mending dia langsung insulin dibandingkan kayak kombinasi 2 obat, maksudnya oke oral sama insulin kayak gitu. Jadi biasanya di kombinasi 2 ini paling umum ya akan pakainya metformin sulfonil, kalau enggak metformin sama penghambat glukosidase, jadi kayak akarbos gitu. Nah, untuk penghambat DPP-4 sama agonis GLP-1 itu sebenarnya obat-obatan yang sebenarnya kalau di rumah sakit, mungkin teman-teman PKPA juga, mungkin jarang sih untuk dikeluarkan sama dokter-dokter gitu. Karena dari segi harganya pun sebenarnya agonis GLP-1 sama tadi DPP-4 itu lumayan ya, harganya lumayan agak mahal gitu. Walaupun dia secara mekanisme, secara efektivitas atau potensinya itu bagus kayak gitu. Jadi lebih seringnya akan dikombinasikan yang tadi gitu. Nah, ketika misalnya udah sampai 3 bulan nih, mereka periksa lagi, kemudian dia nggak apa ya namanya, dia belum mencapai lagi targetnya, maka mereka akan ini switch ke kombinasi 3 obat kayak gitu. Jadi tetap ya pasti akan ada metforminnya itu pertama, terus habis itu mereka akan pakai obat linik 2 tadi sama satu obat selain yang kedua tadi gitu. Jadi misalnya mereka akan pakai metformin, terus di kombinasi kedua udah pakai sulfonil nih, maka mereka akan tambah lagi dengan penghambat glukosidase kayak gitu. Nah, di saat kombinasi 3 obat ini sebenarnya bisa juga mereka tuh memilih untuk langsung switchnya ke insulin gitu. Ketika mereka mungkin pertimbangannya ketika dia itu udah terlalu tinggi kayak gitu. Nah, pilihan lain kapan ketika mereka menggunakan insulin itu adalah pada saat apa namanya HbA1c-nya itu dia udah lebih dari 9%. Jadi kalau udah lebih dari 9%, artinya bahwa si pasiennya itu nggak bisa tuh kita cuma monoterapi doang. Tapi biasanya ya ini kalau misalnya udah ada gejala klinis, maksudnya gejala klinis tuh gejala-gejala diabetes ya. Kayak misalnya dia mudah lapar, kemudian suka apa namanya sering sekali buang air besar, air kecil kayak gitu. Nah, itu berarti dia akan langsung dikasih insulin gitu. Sedangkan kalau misalnya dia HbA1c-nya itu lebih dari 9%, tapi gejala klinisnya itu misalnya nggak ada nih, mereka akan kombinasi 2 obat dulu atau kombinasi 3 obat kayak gitu. Ini untuk yang apa namanya algoritmanya. Nah, yang mungkin perlu ditekankan di sini adalah yang paling sering
utama itu pasti mereka akan start dulu dengan metformin gitu. Karena kenapa? Karena si metformin itu sebenarnya obat yang apa ya? Untuk pasien-pasien diabetes kadang ada keuntungannya juga gitu. Karena metformin sendiri itu dia efek untuk apa namanya hipoglikeminya itu cukup rendah kayak gitu. Jadi biasanya akan di startnya itu sama metformin. Kemudian untuk pasien-pasien yang misalnya obesitas kayak gitu, itu pilihan metformin itu merupakan pilihan yang terbaik karena dia itu biasanya ada efek menguntungkan untuk menurunkan berat badan kayak gitu. Beda sama insulin, kemudian sulfonylurea yang dia efek terhadap peningkatan berat badan itu cukup tinggi kayak gitu. Kemudian, oh bentar, aku mau tanya dulu sampai yang di algoritma ini ada yang mau ditanyakan nggak? Soalnya takutnya nanti kalau aku udah jelasin mekanisme, takutnya yang di sini belum paham kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tahu tuh berapa juta, berapa ratus? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum Kak. Belum ya? Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Sebentar. Oke, selanjutnya aku akan masuk di penggolongan obat diabetes ya. Jadi ini sebenarnya cara aku untuk membagi obatnya aja sih. Jadi biar mudah untuk diingat. Nah, jadi sebenarnya untuk obat apa ya, obat diabetes, obat oral ya khususnya, itu sebenarnya cara kerjanya itu sebenarnya dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah peningkat sekresi insulin sama apa namanya non peningkat sekresi insulin. Jadi sebenarnya kalau peningkat sekresi insulin ya berarti dia bekerjanya tuh untuk meningkatkan. Jadi sebenarnya dia kerjanya tuh adalah langsung di sumbernya gitu loh. Jadi dia langsung meningkatkan sekresi insulinnya. Itu ada apa saja? Ada sulfonylurea, kemudian ada meglitinid, kemudian ada modulator inkreatin. Nah, si modulator inkreatin ini itu terbagi menjadi ada dua, ada GLP-1 atau glucagon like peptide 1 agonis, sama ada DPP-4 atau dipeptil peptidase 4 inhibitor. Nah, kemudian kalau non peningkat sekresi insulin, maksudnya adalah dia nggak yang langsung apa ya namanya bekerja di jalur yang meningkatkan sekresi insulin, tapi dia bekerjanya tuh kayak misalnya ini di guanit itu kayak cuman meningkatkan sensitivitas insulinnya, jadi nggak langsung di sumbernya langsung kayak gitu. Atau misalnya dia tuh kayak alfa glukosidase, jadi kayak cuman menghambat si enzim yang berfungsi untuk menguraikan glukosa kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya yang selain dia meningkatkan sekresi insulin itu ada biguanid, thiazolindion, alfa glukosidase inhibitors, kemudian amilin analog sama yang terakhir itu ada SGLT2 inhibitor kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita lanjut aja. Di sini sebenarnya ini adalah ringkasan terkait gimana sih hiperglikemia itu bisa terjadi kayak gitu. Sama di mana obat-obatnya itu dia bekerja. Aku bakal coba jelasin supaya lebih mudah ya teman-teman. Jadi intinya hiperglikemia itu dia terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah ini, misalnya ketika sel beta pankreas kita itu akan apa yang namanya mengalami yang namanya penurunan sekresi insulin. Ketika dia mengalami penurunan sekresi insulin, maka akan mengakibatkan terjadinya hiperglikemia. Nah, obat-obatan yang secara langsung dia bekerja di sel beta pankreas, kayak tadi aku bilang, itu adalah obat-obatan golongan ini, sulfonylurea, meglitinid, sama insulin. Jadi dia akan langsung bekerja di sini, di pabriknya atau di sel beta pankreasnya, kayak gitu. Kemudian selain itu juga di sini ada ya efek inkreatinnya menurun. Kalau misalnya efek inkreatinnya menurun, maka dia tuh sebenarnya akan mempengaruhi peningkatan absorpsi glukosa kayak gitu. Nah, ketika absorpsi glukosanya itu semakin banyak, maka akan mengakibatkan yang namanya hiperglikemi. Nah, kemudian untuk menghambat terjadinya itu si efek inkretin, di situ ada nih obat-obatan yang bekerja yaitu ada agonis GLP-1 sama DPP-4. Nanti di slide berikutnya kita bakalan bahas lebih lanjut ya terkait masing-masing mekanisme dari obat-obatan ini kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada juga terkait ini ya, hepar. Jadi
Si hiperglikemi ini bisa terjadi karena adanya peningkatan produksi glukosa yang terjadi di hati. Nah, oleh karena itu, ketika misalnya ada peningkatan produksi glukosa, obat yang bekerja itu adalah obat golongan biguanid. Biguanid itu yang kita kenal paling umumnya itu adalah metformin itu tadi. Nah, selain itu, si metformin dia juga bekerja di bagian ini, di bagian otot. Jadi kayak ini kan kalau misalnya ada penurunan utilisasi glukosa, itu kan akan mengakibatkan hiperglikemi. Nah, biguanid ini berfungsi untuk apa ya namanya, dia mengakibatkan efek yang berlawanan sama ini gitu. Jadi dia bisa apa namanya, menurunkan yang terjadinya si glukosa itu kayak gitu. Kemudian kalau thiazolindion itu dia sebenarnya obat-obatan yang bekerja di bagian ini, di sel lemak, kemudian otot, sama ada sedikit juga pengaruh di hepar untuk yang si thiazolindion kayak gitu. Kemudian di sini kalau untuk otak ada juga pengaruh sedikit dari agonis GLP-1, amilin sama bronkriptin. Kemudian di sini kalau yang untuk usus halus itu biasanya kalau misalnya terjadi hiperglikemia itu misalnya karena ada peningkatan absorpsi glukosa. Nah, peningkatan absorpsi glukosa itu untuk supaya dia tidak terjadi peningkatan absorpsi, maka ada obat-obatan yang bekerja untuk menghambat di sini. Jadi obat-obatan itu adalah ini, penghambat alfa glukosidase atau yang kita kenal sebagai akarbos kayak gitu. Sama yang terakhir ada juga yang bekerja di ginjal. Jadi kan sebenarnya kalau di ginjal itu misalnya nih em, apa namanya, ginjal kita kan sebenarnya berfungsinya untuk ini ya, untuk apa namanya, reabsorpsi nih, untuk reabsorpsi gula kan kayak gitu. Nah, misalnya kalau terjadi ada sesuatu di sini, maka dia akan mengakibatkan yaitu mengakibatkan si hiperglikemia kayak gitu. Jadi obat-obatan yang bekerja di sini untuk menghambat SGLT2 atau pokoknya dia tuh semacam apa ya, senyawa yang berfungsi untuk itu meningkatkan reabsorpsi gula, itu dia akan dihambat gitu sehingga tidak terjadi peningkatan reabsorpsi gula atau apa ya namanya, absorpsi kembali si gulanya itu ke darah, tapi dia akan langsung dibuang kayak gitu. Itu adalah kerja dari SGLT2 kayak gitu. Sedangkan di sini ini juga ada nih sel alfa pankreas itu biasanya adalah si analog amilin. Tapi sebenarnya kalau yang analog amilin ini jarang sih. Lebih umumnya yang tadi aku bilang, yang udah aku sebut itu, yang sulfonil, yang ini agonis ini SGLT2, kemudian penghambat alfa glukosidase sama biguanid dan thiazolindion kayak gitu. Selanjutnya kita next dulu ya ke mekanisme dan ESO obat dari diabetes. Oke, di sini aku bakalan jelasin apa ya namanya, secara lebih rinci ya teman-teman terkait mekanisme obatnya. Karena kalau di UKAI itu beberapa soal, kalau aku sendiri ya kemarin itu, kalau yang angkatan aku itu keluarnya kalau di bagian DM itu yang pertama adalah efek samping. Jadi waktu itu aku tuh keluarnya efek samping dari penghambat alfa glukosidase. Jadi efek samping akarbos itu apa? Kemudian ada juga ditanya itu terkait ini, terkait em, jadi mereka ngomongnya gini, obat yang bekerja dengan menghambat SGLT2 itu contohnya apa? Jadi dia kayak langsung ngomong ada pilihannya nih, nama-nama obatnya, terus mereka nanya itu obatnya apa kayak gitu. Sama kemarin kalau nggak salah tuh ada nanyanya terkait mekanisme juga. Jadi ada mekanisme terkait salah satu obat yaitu golongan yang sulfonylurea kayak gitu. Sama aku juga kemarin coba nanya ke angkatan yang sebelumnya, itu yang keluar tuh apa aja. Terus habis itu yang keluar itu mereka adalah terkait insulin gitu. Jadi kayak pemilihan insulin ya, misalnya kayak insulin basal atau misalnya insulin kandial kayak gitu. Sama terapi apa namanya, obat oral di ibu hamil. Biasanya untuk case-case khusus itu sering banget keluarnya. Jadi kalau klinis sih sebenarnya kalau di UKAI nggak yang gimana ya teman-teman. Untuk 2 tahun ini ya, maksudnya untuk yang tahun angkatanku sama yang tahun yang kemarin itu setelah aku tanya-tanya, dia masih keluarnya yang dasar-dasar kayak gitu. Jadi kayak ya keluarnya tapi terkait misalnya kebanyakan tuh mekanisme sama efek samping obat kayak gitu. Kalau yang kemarin ada juga keluar terapi oral buat ibu hamil tuh apa obatnya. Terus ditanya lagi obat dapagliflozin itu dia kerjanya seperti apa. Sama dia tanyanya biasanya ini sih terkait first line untuk misalnya kombinasi penyakit gitu, obat untuk kombinasi penyakit. Jadi misalnya kayak
obat DM tapi pasiennya tuh ada misalnya hipertensi kayak gitu atau misalnya obat DM tapi pasiennya ada TBC kayak gitu. Jadi dia biasanya nanya-nanyanya yang terkait itu kayak gitu. Kemudian di sini aku bakalan langsung jelasin aja terkait sulfonylurea ya. Jadi di sini sulfonylurea itu kerjanya sebenarnya kata kuncinya ini ya teman-teman yang udah aku tandain di sini. Artinya bahwa dia tuh meningkatkan sekresi insulin. Nah, cara dia meningkatkan sekresi insulin itu seperti apa? Dengan cara dia menghambat saluran kalium atau apa namanya kanal K+ pada si sel beta pankreas. Nah, sehingga nanti mengakibatkan terjadinya depolarisasi sel beta, kemudian nanti saluran kalsium atau Ca2+ itu terbuka. Nah, sehingga nanti akan mengakibatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas kayak gitu. Nah, ini aku bakalan coba jelasin berdasarkan gambar ini ya, teman-teman. Sebenarnya ini gambarnya terlihatnya agak sukar, tapi aku bakal coba menjelaskan sehingga teman-teman paham. Kenapa aku menjelaskan ini? Karena eh, menurutku ya, aku tipe orang yang sebenarnya kalau UKAI aku nggak suka hafal, teman-teman. Jadi kalau aku hafal, misalnya nih aku hafal meningkatkan sekresi insulin dengan cara menghambat saluran kalium, channel K+, itu kan kayak hafalan banget dan pasti aku bakalan lupa gitu loh. Dan banyak banget kan obat-obatan yang harus aku ingat gitu. Jadi kalau misalnya aku hafal tuh aku kurang, maksudnya kurang masuk di aku karena kan cara belajar orang sebenarnya beda-beda ya. Tapi sebenarnya aku nggak menyarankan untuk hafal karena banyak banget obatnya. Tapi lebih ke kita paham konsepnya gitu. Jadi kalau misalnya kita paham konsep mekanismenya, kita bisa hubungin dengan efek samping. Jadi kita bisa, kalau misalnya dia keluar itu, kita bisa langsung mikir nih di otak kita, oh dia tuh kerjanya gini. Jadi pasti efek sampingnya, logika yang paling masuk tuh ini, kayak gitu. Nah, untuk yang sulfonylurea, jadinya gini teman-teman. Ini teman-teman bayangin ya, kalau ini tuh adalah suatu sel beta pankreas gitu. Nah, si insulin intinya kayak tadi aku bilang, dia tuh bakalan bekerja atau dia bisa masuk ketika em, apa namanya si gula ya. Sorry, si gula itu misalnya dia tuh bisa masuk ketika misalnya ada suatu reseptor kayak gitu. Nah, intinya kan seperti ini. Kita itu kan sebenarnya mau mengeluarkan si insulin ini kan. Insulin ini nih intinya dia kan ada di sel beta pankreas yang ini. Kita nih sebenarnya mau menurunkan nih. Jadi kita mau menurunkan si gula darah kita di pembuluh darah. Anggap aja ini kan di sini nih ada pembuluh darah ya. Ini kan sel gitu. Jadi kita mau mengeluarkan si insulin yang di sini itu keluarkan kayak gitu. Nah, jadi kita kan tadi kalau misalnya dia terjadi proses di sini di sel pankreasnya itu misalnya dia nggak bisa apa ya namanya nggak bisa menghasilkan insulin gitu nggak bisa menghasilkan insulin secara banyak artinya kan kita harus membantu kan membantu sesuatu untuk bisa kayak gitu nah inilah merupakan cara dari si sulfonylurea itu gitu jadi untuk prosesnya jadi intinya ketika misalnya gula gula ini kan dia diserap nih. Kemudian misalnya dia tuh udah apa namanya berikatan dengan misalnya si reseptor di sini. Dia akan masuk dan mengalami metabolisme. Nah, ketika dia sudah mengalami metabolisme, dia akan diubahnya menjadi ini, teman-teman. Diubahnya menjadi ATP. Nah, kemudian ketika dia tuh diubah menjadi ATP, maka akan terjadi prosesnya itu di sini adalah apa ya namanya? Ada K+ gitu. Jadi ada channel gitu. Kanal kita tuh ada kanal K+ sama di sini kanal Ca2+ kayak gitu. Nah, intinya teman-teman tuh harus berpikir bahwa ketika ada salah satu channel yang tertutup, maka channel yang lain tuh bakalan kebuka gitu. Dan untuk proses dari si sulfonylurea sendiri, kapan sih dia bisa meningkatkan insulin itu ketika kanal Ca2+-nya itu tuh dia kebuka. Jadi si sulfonylurea kan dalam posisi normal itu kan sebenarnya si K+-nya itu kan dia kebuka gitu kan. Sedangkan si Ca2+-nya itu dia ketutup kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau sulfonylurea itu dia akan berusaha untuk memblok yang di sini. Ketika yang kanal K+-nya itu diblok, maka nanti Ca2+-nya itu dia akan kebuka gitu. Jadi Ca2+-nya itu akan masuk, ketika dia akan masuk itu akan mengakibatkan apa ya depolarisasi. Depolarisasi itu pokoknya di dalam sel tubuh kita tuh jadinya yang muatan negatif itu bakalan berkurang. Jadi dia bakalan lebih banyak yang negatif. Nah, proses inilah yang akan membuat si insulin dari si pankreas kita itu akan banyak yang
tersekresikan gitu. Jadi kalau misalnya CA2 plusnya itu terbuka, kan sebenarnya kanalnya itu kan banyak ya teman-teman. Misalnya ada kanal K plusnya itu di sini, jadi teman-teman bayanginnya itu dia kanalnya itu banyak. Ketika kanalnya ditutup, CA2 plusnya itu kan banyak ya. Nah dia akan terbuka semua, dia terbuka, jadi makin banyak nih yang si apa namanya insulinnya yang akan disekresikan. Jadi dia akan dibawa keluar, ini insulinnya akan dibawa keluar dan akan ke darah kayak gitu. Jadi ketika dia di darah, maka dia akan menurunkan si glukosanya kayak gitu. Jadi untuk kata kuncinya, karena biasanya di UKAI, kadang ya mereka ada yang tulisnya gini, pilihannya, sorry, pilihannya tuh kayak mereka bakal nulisnya ini ya, ada yang meningkatkan sekresi insulin, ada yang mereka pilihannya tuh kayak meningkatkan sekresi insulin dengan cara menghambat saluran kalium K+ kayak gitu. Jadi ada yang udah sampai di prosesnya, maksudnya untuk mekanismenya sejauh itu gitu. Jadi nggak cuma meningkatkan sekresi insulin, karena kan meningkatkan sekresi insulin kan bukan cuma golongan sulfonil, tapi beberapa golongan lain kan juga iya gitu kan. Jadi kita harus tahu paham betul terkait penghambatan saluran kalium ini kayak gitu. Nah, kemudian untuk contoh obatnya, intinya clue-nya adalah yang geli ya. Pokoknya yang depannya geli. Itu ada glibenclamid, glimepirid, glipisid, gliclazid, sama gliguidon kayak gitu. Dan obat-obatan ini kebanyakan lumayan keluar di rumah sakit. Yang paling sering itu ini sih, glibenclamid, glimepirid, glipisid, sama gliguidon kayak gitu. Kemudian di sini juga ada efek samping obat ya. Nah, efek samping obat yang paling umum dan terkenal dari sulfonylurea, sehingga jarang banget itu apa ya namanya dipakai untuk beberapa pasien kayak gitu. Yang pertama ya, yang didiagnosis diabetes itu adalah hipoglikemi teman-teman, karena efek hipoglikeminya itu sangat-sangat tinggi. Nah, di sini aku mau mencoba menjelasinnya gini, teman-teman bayangin aja kalau kita ya, si sulfonylurea itu kan dia bekerjanya langsung di pabriknya ya, langsung di ini, langsung di sel beta pankreasnya, dan dia itu langsung menghambatnya di apa ya, menghambatnya langsung di kanal K plusnya. Jadi ketika dia langsung menghambat di kanal K plusnya, artinya kan bahwa si sumber apa ya, si sumber insulinnya tuh langsung ditingkatkan gitu. Jadi benar-benar dia bekerjanya tuh utama gitu kan. Makanya ketika dia bekerjanya di situ, dia tuh bakal meningkatkan insulinnya tuh yang banyak banget gitu. Karena dia langsung bekerja di pusatnya. Makanya itulah kenapa efek hipoglikemia itu lebih tinggi gitu dibandingkan obat-obatan lain. Karena kalau metformin, akarbos, itu kan mereka nggak langsung kerjanya di sel beta pankreas, teman-teman. Jadi itu maksudku tadi ketika kita paham mekanismenya, dia kerjanya langsung di pusatnya, oh kita bisa langsung connect nih. Ketika ada soal yang mengakibatkan efek hipoglikemi, kita bisa milih. Jadi kita batasan kita itu udah sempit, kita bisa memperkecil optionnya. Jadi misalnya ada pilihan sulfonylurea, terus ada apa namanya thiazolindion, terus ada akarbos, kemudian misalnya ada dikasihnya biguanid, kita tuh bisa langsung apa ya, langsung mengeliminasi gitu. Karena kan kita tahu, oh yang si akarbos sama metformin ini mereka nggak bekerja di pusatnya, jadi pasti hipoglikeminya tuh rendah gitu loh. Beda sama sulfonil yang langsung di pabriknya. Jadi dia efek hipoglikemiknya itu lebih tinggi kayak gitu. Kemudian efek lainnya adalah dia bisa mengakibatkan berat badan naik gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang obesitas biasanya si obat sulfonylurea ini dia akan eh, kontraindikasi kayak gitu. Selanjutnya aku lanjut dulu ya, nanti kalau misalnya mau tanya di akhir aja ya teman-teman. Ini aku lanjut ke meglitinid. Nah, kalau meglitinid sebenarnya mekanisme kerjanya itu mirip sama sulfonylurea. Jadi kayak yang aku jelasin tadi, jadi dia akan ini teman-teman, dia akan memblok di eh, kalium channelnya. Dia akan memblok di sini. Jadi dia tuh cuma bedanya secara struktur kimia gitu. Oleh karena itu, karena dia sama sebenarnya sama si sulfonil, makanya dia efek hipoglikeminya juga tinggi karena tadi dia langsung menyerang di pusatnya, sama dia berat badannya tuh akan naik kayak gitu. Kemudian contoh obatnya ya ini, Glinit ya, Neteglinit sama Rapaglinit kayak gitu. Selanjutnya aku langsung next, ini masuk ke GLP-1 atau glucagon like peptide 1 agonis ya. Nah, sebenarnya untuk GLP-1 sama DPP-4 itu tergolong obat yang baru gitu. Jadi diciptakan ilmuwan kayak gitu. Nah, di sini eh,
untuk si apa namanya GLP-1 ini sama DPP-4 sebenarnya disebut sebagai modulator inkretin. Nah, inkretin ini sebenarnya itu dia adanya tuh di sel-sel pencernaan, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa apa ya namanya membandingkan nih. Kalau tadi kan si apa sulfonil dia kan kerjanya di sel beta pankreas. Kalau ini teman-teman bayanginnya dia tuh ada di sel sel pencernaan, ada di usus kayak gitu. Jadi intinya si GLP itu adalah salah satu apa ya zat gitu yang dia tuh dihasilkan sama sel-sel epitel dari si ini sel pencernaan. Sel-sel epitel yang terutama adanya di usus halus gitu ya. Nah, kemudian kerjanya si GLP itu gimana sih? Jadi gini, dia tuh kerjanya adalah dia sama meningkatkan sekresi insulin ya, tapi dia eh, tidak bekerjanya itu bukan di ini teman-teman, bukan di sel beta pankreas, tapi dia kerjanya tuh adalah di usus gitu. Dia kerjanya tuh di usus. Ketika dia kerja di usus, berarti teman-teman bisa langsung link dong. Kalau dia efek samping obatnya pasti akan eh, apa ya? Akan berhubungan dengan gastrointestinal. Jadi akan berhubungannya sama saluran pencernaan gitu. Makanya dia efek sampingnya di sini adalah sebagian besar itu akan mual, muntah sama diare karena ya dia tadi kerjanya adalah di saluran pencernaan kayak gitu. Itu lebih ke notes-nya atau cara mudah untuk kita ingat gitu. Nah, di sini caranya dia tapi beda sama sulfonil sama si glini tadi. Kalau di sini dia itu melalui perubahan ATP atau energi menjadi CAMP dan menjadi protein kinase A yang membantu menutup kanal K+. Jadi tadi kan kalau misalnya ini mereka langsung di kanal K+-nya kan ya teman-teman. Tapi kalau yang GLP itu dia ibaratnya bukan langsung di cup plusnya, jadi bukan langsung di channelnya. Jadi ibaratnya dia sebenarnya memodulasi. Jadi dia tuh lebih ke em, apa ya kerjanya itu adalah menciptakan atau membantu eh, zat atau senyawa lain untuk membantu proses K+-nya gitu. Jadi kenapa makanya dia itu tidak punya efek hipoglikemi yang tinggi karena dia walaupun apa ya namanya dia walaupun modulasi untuk tertutupnya K plus atau kanal K plusnya tapi ya dia nggak bekerja langsung di channelnya atau nggak bekerja langsung di pabriknya kayak gitu. Cara kerjanya adalah gini, ketika GLP itu kan misalnya seperti suatu ini ya, suatu zat atau misalnya suatu enzim gitu. Ketika dia itu mau masuk, dia dihasilkan epitel, ketika dia itu berikatan ya dengan reseptor tertentu, kan namanya juga dia agonis ya. Agonis kan berarti ketika dia bekerja dengan reseptor yang tepat, dia akan menghasilkan apa ya akan menghasilkan efek tertentu kan kayak gitu. Jadi teman-teman bayangin aja ini reseptor GLP. Nah, ketika dia masuk si GLP-1 ini, maka glukosa yang tadi sudah melalui proses metabolisme dan menjadi ATP, itu ketika ada GLP yang masuk, ATP-nya itu akan diubah menjadi CAMP, kemudian akan diubah menjadi protein kinase A. Nah, kuncinya itu di sini. Protein kinase A ini yang dia itu si protein kinase A ini yang dia itu akan memodulasi proses depolarisasinya itu menjadi cepat sehingga nanti akan mengakibatkan semakin cepatnya si K+ yang tertutup sehingga nanti CA2+-nya tadi terbuka sama insulinnya bakalan dikeluarkan keluar gitu ke pembuluh darah kayak gitu. Jadi intinya adalah ya bedanya GLP-1 tuh dia kerjanya di saluran pencernaan, di usus kayak gitu. Sedangkan kalau sulfonil dia bekerjanya di sel beta pankreas kayak gitu. Kemudian di sini untuk contoh obatnya seperti ini. Belakangnya yang ada tulisan TID-nya. Jadi contohnya seperti liraglutide, exenatide sama dulaglutide. Kemudian efek sampingnya ya berarti seperti mual, muntah sama diare kayak gitu. Kalau untuk obat-obatan ini sih sebenarnya jarang banget ya aku ketemu di rumah sakit, maksudnya yang diresepkan karena tadi yang aku bilang dia cukup mahal walaupun dia tuh poten gitu maksudnya karena obatnya itu cukup bagus tapi kayaknya di case-case tertentu aja yang bakal dikeluarin kayak gitu. Selanjutnya ini terkait DPP-4 ya. DPP-4 itu dipeptil peptidase 4 inhibitors. Kerjanya bagaimana? Dia tuh sama modulator inkreatin, tapi dengan cara menghambat dipeptil peptidase 4 atau GLP-4 sehingga terjadi inaktivasi GLP-1 atau glucagon like peptide. Jadi,
intinya gini, untuk penjelasannya secara singkat biar teman-teman paham. Tadi kan aku bilang ya, kalau sel epitel kita itu akan mengeluarkan yang namanya GLP-1. Dan si GLP-1 itu kan dalam keadaan normal, dia bakalan tadi yang aku bilang, dia bakalan bisa masuk dan dia akan mengakibatkan ya, mempercepat terjadinya proses penutupan kanal K+ ya. Tapi kalau dalam tubuh, si GLP-1 itu dia akan bertahan lama kinerjanya gitu. Jadi istilahnya ada apa ya namanya, ketika ada sesuatu yang terlalu berlebihan, tubuh kita kan akan merespon untuk membuat dia menjadi normal gitu ya. Nah, yang untuk menginaktivasi GLP-1 itu adalah si DPP-4 ini. Jadi kerja GLP-1 walaupun dia secara tadi ya, dia kerjanya secara normal itu bisa mengakibatkan terjadinya proses penutupan kanal K+, tapi ya dia nggak bertahan lama gitu. Makanya tadi kalau GLP-1 itu kita akan buat, makanya si ilmuwan-ilmuwan itu buat obat GLP-1 agonis supaya dia efeknya itu supaya makin banyak gitu teman-teman, makin banyak GLP-1. Nah, sedangkan kalau yang di DPP-4 ini ketika eh, apa yang namanya tubuh kita bekerja secara normal, GLP-1-nya dihasilkan, ada nih yang namanya DPP-4 yang dapat menginaktivasi si GLP-1 gitu. Nah, oleh karena itu, maka obat DPP-4 ini diciptakan sama para ilmuwan itu untuk menginhibisi. Jadi dia GLP4 atau dipeptil peptidase 4 inhibitor. Jadi dia akan menginhibisi nih menginhibisi si enzim DPP-4 sehingga kalau dia menginhibisi, berarti kan si GLP-1-nya itu dia nggak ada yang menginaktivasi dong. Jadi GLP-1-nya akan tetap dikeluarkan sama tubuh kita, dikeluarkan sampai nanti prosesnya itu terjadi yang ini tadi, penutupan K channel, CA-nya terbuka, sampai insulin kita keluar ke pembuluh darah, kayak gitu. Jadi ya ketika dia keluar di pembuluh darah, ya insulinnya bakal menurunkan gula darah kita, kayak gitu. Jadi sebenarnya kerjanya cuma begitu sih untuk lebih mudahnya gitu. Kalau ini untuk cara ingatnya ya pasti yang belakangnya itu gliptin. Jadi vidagliptin, sitagliptin, saxagliptin sama linagliptin gitu. Terus untuk efek sampingnya ya paling sering ini ya angioedema, urtikaria sama pankreatitis akut. Kalau yang DPP-4 ini sejauh yang aku ukai, aku belum pernah ya dapat soal yang terkait efek samping kecuali mekanismenya itu paling sering. Soalnya efek samping yang umum bakalan dipertanyakan di UK itu biasanya yang kayak akarbos, kemudian sulfonil, kemudian kadang SGLT2, SGLT2 juga iya. Terus pokoknya yang bisa buat apa ya namanya? Penaikan berat badan kayak gitu sih yang sering keluarnya gitu. Selanjutnya di sini ini ya biguanid. Biguanid ini sebenarnya obat yang pokoknya umum banget diresepkan di pasien diabetes. Cara kerjanya adalah dia meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi dia tuh bukan apa ya, bukan menghasilkan, bukan bukan mempengaruhi sel-sel yang dapat meningkatkan produksi insulin, tapi dia tuh meningkatkan gitu, meningkatkan sensitivitas insulinnya supaya bekerjanya lebih baik gitu. Caranya seperti apa? Caranya adalah dia akan menghambat produksi gula hati atau gluconeogenesis gitu. Nah, si efeknya ini terjadi karena aktivasi si kinase di sel ini, AMP activated protein kinase. Untuk lebih mudahnya, intinya bahwa eh, di hepar, jadi dia tuh kerjanya itu di hepar. Si apa ya, si metformin ini atau golongan biguan itu tuh kerjanya di hepar gitu. Jadi dia kerjanya adalah tadi, dia akan menghambat produksi gula hati atau menghambat si proses ini glukogenesis kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia menghambat glukogenesis, ya udah berarti tidak akan terjadi proses apa ya namanya proses produksi glukosa oleh hati sehingga nanti ya akan mengurangi yang namanya glukosa dalam darah gitu. Ini untuk lebih mudahnya gitu. Tapi ketika dia menghambat si glukogenesis ini, maka akan mengakibatkan ya laktatnya itu meningkat gitu teman-teman. Makanya efek samping umum dari metformin itu adalah ini resiko asidosis laktat. Kemudian juga dia akan resiko terhadap GI atau gastrointestinal karena dia bekerjanya ya masih di hati, masih di bagian saluran pencernaan kayak gitu. Jadi logikanya masuk gitu. Kemudian karena dia ada resiko asidosis laktat, maka dia akan kontraindikasi pada pasien yang ini CKD kayak gitu. Kemudian selain itu juga yang paling umum ya, paling umum itu adalah ini, dia bisa menurunkan berat badan gitu. Makanya di beberapa obat
misalnya pasiennya obesitas, misalnya nih ada case gini. Biasanya sih case-nya di OSCE ya. Kadang dia bilangnya gini, si pasiennya itu misalnya punya riwayat obesitas, dia udah pakai sulfonylurea sama udah pakai akarbos kayak gitu. Tapi waktu pemeriksaan dia tetap tinggi nih si apa namanya dia masih tetap obes kayak gitu. Terus jadinya dokternya harus minta nih saran farmasis. Nah, kita harus pakainya apa? Nah, berarti ya udah pilihan kita adalah kita change gitu. Kita ganti sulfonilnya itu dengan metformin atau bisa pakai tadi GLP-1 atau DPP-4. Tapi kayak tadi aku bilang, pertimbangin harganya, jadi yang paling umum akan diganti sama metformin dulu. Karena berdasarkan beberapa penelitian, memang metformin itu punya efek menguntungkan gitu. Dari cara kerjanya itu, dia bisa mengakibatkan penurunan berat badan. Jadi efek sampingnya itu juga oke buat pasiennya gitu. Kemudian yang paling sering umum terjadi pada pasien yang menggunakan metformin ya teman-teman, itu adalah ini, defisiensi vitamin B12. Dan ini juga paling sering banget keluar di soal UKAI. Aku mungkin cuma mau ingetin aja, teman-teman jangan sampai, apa ya, jangan sampai keliru terkait misalnya dia apa ya bilangnya ini rasa kesemutan dan kebas. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang mereka itu menggunakan metformin atau pasien diabetes yang menggunakan metformin sangat-sangat umum untuk mereka itu merasakan yang namanya kesemutan atau kebas gitu di jari-jari tangannya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya hal yang sama biasanya tuh kadang terjadi juga pada pasien-pasien yang misalnya mereka pakai obat TBC, pakainya isoniazid, itu juga kebas kesemutan gitu. Tapi bedanya di sini sebenarnya kalau misalnya yang terkait tuberkulosis itu kan pengaruh dari isoniazid ya, pengaruh obatnya jadi dikasih si vitamin B6 atau piridoksin. Sedangkan kalau yang di sini itu sebenarnya karena mekanisme metforminnya itu sama pasien diabetes sering banget itu mereka akan mengalami yang namanya defisiensi vitamin B12. Jadi kalau teman-teman mungkin pas PKPA misalnya sering nih layani pasien di klinis atau di rumah sakit atau di apotik lah, dia datang pakai obat metformin. Terus dokternya sering juga meresepkan vitamin B12 kayak gitu. Nah, vitamin B12 kan sebenarnya kita taunya dia lebih ke vitamin saraf ya. Nah, gitu. Tapi karena tadi ada hubungannya sama defisiensi vitamin B12, jadi efeknya itu ngaruh gitu loh. Ngaruh ke pasien yang gunain metformin. Jadi pasti akan selalu diresepin bareng sama vitamin B12. Jadi di resep-resep metformin biasanya pasti bakalan ketemu vitamin B12 gitu. Jangan sampai nanti teman-teman salah mengartikan ketika dia case-nya itu diabetes, jangan sampai teman-teman mikirnya dia kesemutan atau kebas kalau karena dia itu misalnya pakai obat TBC. Maksudnya case-nya kalau misalnya ada DM sama TBC gitu ya. Jadi jangan sampai salah untuk memilih pilihan vitaminnya karena mereka bakalan taruh pilihan vitaminnya tuh kayak vitamin B12, vitamin B6, mereka akan taruh semua pilihan yang mengecoh kayak gitu. Jadi jangan sampai salah. Jangan lupa kalau misalnya kesemutan dan kebas untuk pasien DM pasti biasanya karena menggunakan metformin, jadi dikasihnya adalah vitamin B12 atau vitamin saraf kayak gitu. Kemudian kita next lagi di sini adalah si thiazolindion. Nah, kalau thiazolindion kerjanya gimana? Thiazolindion ini dia agonis dari ini peroksisom proliferator. Nah, jadi ini peroksisom proliferator activated receptor gamma atau PPAR gamma. Jadi kata kuncinya teman-teman yang perlu ingat adalah PPAR gamma. Jadi ketika di soal misalnya dia bilang agonis PPAR gamma, ya udah teman-teman langsung pilihnya thiazolindion gitu. Jadi nggak usah pusing mikirin yang lainnya karena eh, ya pasti dia dia kata kuncinya kalau udah dapat ini kan dia satu aja ya. Jadi harusnya ya teman-teman bisa langsung ini nih, bisa langsung jawab dia thiazolindion dan thiazolindion yang paling umum itu yang paling sering keluar itu adalah pioglitazone gitu. Yang paling sering umum keluar. Nah, si PPAR gamma ini dia itu sebenarnya suatu reseptor yang intinya dia terdapat di ini, ada di sel otot, lemak, dan juga di sel hati, kayak gitu. Jadi dia kerjanya kompleks ya, eh, apa namanya, ada beberapa organ yang dia ini, yang dia kerjakan kayak gitu.
Kemudian contoh lainnya adalah di sini rosiglitason kayak gitu. Kemudian untuk efek sampingnya di sini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ini efek samping berat badannya naik, ini berat badannya naik, kemudian edema, kemudian gagal jantung, sama dia resiko fraktur. Yang paling sering umum terjadi, paling umum menjadi pertanyaan UKAI adalah ini eh, kontraindikasi pada pasien gagal jantung sama mengakibatkan resiko fraktur gitu. Jadi ketika pasiennya itu dia ada apa ya gagal jantung atau jantung kongestif gitu, sebaiknya tidak dikasih thiazolidine. Jadi thiazolidine itu akan kontraindikasi pada pasien yang gagal jantung. Jadi tidak akan dikasih. Yang kedua adalah pasien yang berisiko fraktur. Jadi misalnya dia habis kecelakaan gitu, terus misalnya dia itu operasi, ada fraktur ya kayak gitu, baik fraktur terbuka maupun tertutup ya. Nah, itu tidak direkomendasikan untuk dikasih thiazolidine gitu, karena dia efeknya takutnya bakal memperparah si fraktur gitu. Hal sama juga pada pasien yang osteoporosis itu juga nggak boleh karena dia tadi resiko fraktur memperparah si tulangnya itu. Gitu. Jadi itu sih yang perlu diingat karena sering banget dia keluar yang terkait gagal jantung sama resiko fraktur itu. Kemudian di sini ada terkait ini ya, penghambat alfa glukosidase. Kalau alfa glukosidase, dia eh, intinya kerjanya sama, kerjanya itu adalah di ini eh, enzim. Jadi dia tuh menghambat kerja enzim alfa glukosidase di saluran pencernaan, sehingga nanti dia akan menghambat absorpsi glukosa dalam usus halus kayak gitu. Jadi eh, ini kerjanya lagi ya sama-sama di saluran pencernaan, tapi dia lebih ke menghambat enzim alfa glukosidase gitu. Jadi ketika misalnya akar bose ini dia masuk dalam tubuh ya berarti penyerapan dari glukosa yang masuk atau penyerapan dari makanan yang masuk itu akan dihambat si proses apa ya proses perubahannya dengan cara dia menghambat si enzim yang langsung bekerja enzim alfa glukosidase yang langsung bekerja untuk mengubah dari em, apa namanya gulanya kayak gitu. Nah, itulah kenapa si akar bose itu dia minumnya harus pada suapan pertama atau bersamaan dengan makanan ya. Sebenarnya kalau konteks bersamaan dengan makanan tuh aku kadang buat pasien tuh agak rancu ya teman-teman karena ketika kita bilang bersamaan dengan makanan, kadang tuh mereka nangkepnya tuh kayak intinya kita minum dulu, terus habis itu makan, itu kan juga bersamaan makanan gitu. Jadi lebih tepatnya itu adalah pada suapan pertama. Jadi kayak pasiennya misalnya nih, dia makan suapan pertama nasi, habis itu dia minum dulu si akar bosnya, habis itu baru dia lanjut makan gitu. Nah, kenapa dia cara kerjanya gitu? Kenapa dia harus diberikan waktu sopan pertama? Karena tadi dia kerjanya adalah dengan menghambat si enzim alfa glukosidase. Dan si enzim alfa glukosidase ini dia itu hanya akan ada atau terbentuk ketika makanan itu masuk. Jadi kayak kalau teman-teman minumnya sebelum makan itu jadinya nggak efektif karena ya si enzimnya itu belum terbentuk karena belum ada makanan yang masuk. Jadi ya nggak bisa kita minumnya sebelum makan gitu. Atau misalnya teman-teman minumnya setelah makan. Nah logikanya kan dia lebih lebih nggak masuk lagi kan udah nggak ada makanan. Jadi ya dia nggak efektif gitu kerjanya. Jadi gitu kenapa dia makannya atau cara minumnya harus pada sopan pertama kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih di soal ukai dia keluar ya teman-teman bisa langsung logika. Oh, dia kan kerjanya menghambat enzim ini nih. Enzim ini nih terjadi ketika makanan tuh masuk. Jadi ya udah pasti pada sopan pertama. Pokoknya harus bersamaan dengan makanan gitu. Beda sama sulfonil ya. Kalau sulfonil urea penggunaannya adalah dia sebelum makan. Jadi ketika teman-teman misalnya nanti ada soal entah OSCE atau apapun dikasih apa ya namanya KI kepada pasien atau misalnya nanti nih udah kerja di klinis atau kerja di apotik gitu ketika kasih KI pada pasien jangan sampai salah gitu jadi si obat-obatan sulfonylurea biasanya harus dikonsumsi sebelum makan jadi jangan dikasih setelah makan kecuali kayak metformin kayak gitu ya obat-obatan lain selain yang aku sebut tadi ya pasti minumnya ya setelah makan kayak gitu dan efek samping yang paling umum karena tadi dia kerjanya juga di saluran pencernaan, ya jadi dia ini akan mengakibatkan flatulen. Jadi kayak perutnya tuh kembung, pokoknya nggak enak aja gitu. Sama tinjanya menjadi lembek gitu. Jadi logikanya tadi ya teman-teman yang kayak aku bilang, dia kerjanya kan di saluran pencernaan ya. Pasti efek sampingnya adalah berhubungan sama saluran pencernaan gitu.
Tinggal teman-teman hafalin aja kayak bukan hafalin sih, lebih keingat lagi aja terkait misalnya eh, spesifiknya. Kalau di gastro kan tadi banyak ya. Kalau akarbos berarti lebih ke perutnya kembung kayak gitu. Perutnya kembung terus tinjanya lembek gitu. Kalau aku kemarin keluarnya ini ya teman-teman, ditanyanya memang efek samping akar bosnya apa, kemarin itu dia balik sih soalnya kayak efek samping flatulen adalah efek samping yang disebabkan oleh obat-obatan yang bekerja pada apa kayak gitu. Selanjutnya di sini ada obat ini ya, terakhir yang sering banget keluar itu adalah SGLT2 inhibitor atau sodium glucose cotransporter 2. Jadi si apa namanya SGLT2 inhibitor ini kerjanya adalah dengan apa? Dia menghambat enzim sodium glucose transporter atau SGLT2 yang dimana dia tuh berfungsi untuk ini. Jadi si SGLT2 intinya si enzim yang berfungsi untuk apa ya reabsorpsi kembali si gula. Jadi kan ketika teman-teman mungkin belajar di kampus ya, untuk proses reabsorpsi, maksudnya proses di renal kita atau di ginjal kita kan pasti ada namanya reabsorpsi kembali, zat-zat yang masih diperlukan sama tubuh. Salah satunya adalah gula gitu kan. Nah, jadi umumnya si SGLT2 ini dia akan menyerap kembali atau reabsorpsi kembali glukosa kayak gitu. Nah, tapi untuk misalnya pasien diabetes itu kan sebenarnya apa ya di darah ya. Maksudnya di pembuluh darahnya itu kan sebenarnya si glukosanya tuh udah tinggi ya teman-teman. Maksudnya udah tinggi banget nih, udah tinggi banget. Jadi kan sebenarnya ya dia itu tidak apa ya mekanismenya yang dia perlukan untuk pasien gula darah itu adalah kalau misalnya dia reabsorpsi lagi, ya makin banyak dong logikanya makin banyak gulanya yang di darah gitu atau di pembuluh darah. Jadi ya makin anjlok tuh si gula darah pasien. Makanya obat yang diciptakan itu adalah obat yang menghambat si enzim SGLT2 ini. Enzim ini kan tadi yang mempengaruhi reabsorpsi ya. Kalau misalnya dia dihambat, dia nggak ada, berarti kan tidak ada yang akan diserap gitu loh. Tidak akan ada yang direabsorpsi kembali dan tidak ada yang akan sampai ke ini, tidak ada yang akan sampai ke pembuluh darah. Jadi ya dia bakalan keluar nih, dia bakalan keluar ke ginjal kita kayak gitu si glukosa tadi kayak gitu. Nah, oleh karena itu kenapa efek sampingnya ya dia akan ini dehidrasi. Kenapa dia dehidrasi? Karena tadi teman-teman untuk mengeluarkan gula tadi karena tadi enzimnya itu dihambat, berarti kan dia akan mengeluarkan gulanya itu ke buang air kecil. Jadi pasiennya itu akan bahkan sering buang air kecil gitu. Ketika dia misalnya buang air kecil ya, atau poliuria ya, ini maka dalam tubuhnya kan makin banyak air yang keluar dia jadinya dehidrasi gitu. Jadi logikanya ya pasti pasiennya akan dehidrasi gitu. Sama ini ada infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih itu kenapa? Karena teman-teman bayangin aja si apa namanya si pasiennya itu kan dia sering banget kencing ya. Nah, kencingnya itu kan sebenarnya yang mengandung gula tadi kan. Nah, gula kan sebenarnya adalah potensi di mana bakteri itu tumbuh gitu. Jadi ketika dia sering kencing, kemudian ketika kencingnya itu mengandung gula karena harus dikeluarkan, berarti kan ya saluran kemihnya menjadi semakin banyak gula di situ, mengandung gula di situ. Jadi ya gula sebagai tempat di mana perkembangbiakan dari si bakteri itu gitu. Jadi ya pasti si pasiennya akan lebih banyak apa ya bakalan lebih banyak mengalami efek sampingnya ke infeksi saluran kemih kayak gitu. Kemudian ada juga hipotensi. Nah, hipotensi ini kan mungkin teman-teman tahu ya dari dia mekanisme yang obat-obatan hipertensi kan ada juga yang kerjanya itu di ginjal ya teman-teman. Nah gitu makanya dia ada hubungannya juga dengan yang namanya pembuluh darah kayak gitu atau bisa mengakibatkan yang namanya hipotensi atau darahnya itu terlalu apa namanya darahnya itu terlalu rendah kayak gitu. Kemudian untuk yang glifosin ini yang paling sering itu ini sih dapagliflozin. Untuk cara ingatnya pokoknya yang glifosin belakangnya kayak gitu. Dan waktu itu aku yang keluar itu dia tanyanya contoh. Jadi mereka bilangnya gini, obat-obatan yang dia itu bekerja pada ginjal, terutama pada pada tubulus proksimal, di mana dia menghambat SGLT2 adalah contoh dari obat-obatan seperti apa gitu. Nah, waktu itu pilihannya itu
bukan yang ini ya, bukan pilihannya yang SGLT2 inhibitor atau GLP1, tapi dia langsung sebutin nama obatnya gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus paham, oh obat yang belakangnya SGLT2 tuh yang belakangnya glifosin gitu. Jadi nanti pas waktu milih langsung bisa benar kayak gitu. Seperti itu. Dari yang aku jelasin ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Soalnya tadi lumayan agak banyak ya untuk mekanismenya. Ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang mau aku jelasin terlalu cepat tadi, jadi mau diulangin, boleh ya? Boleh langsung open mic aja, tapi kalau misalnya masih malu, boleh di chat gitu. Jadi aku tunggu 5 menitan ya. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum aku lanjut ke yang lain? Soalnya masih lumayan. Kak izin boleh diulang di penghambat alfa glukosidase. Oh ya, penghambat alfa glukosidase ya, sebentar. Oke, ini yang penghambat alfa glukosidase, aku jelasin, berarti jelasin ulang mekanismenya kan maksudnya? Ya Kak, maaf tadi terkeluar karena jaringan Oh iya ya, oke oke. Di sini aku susah. jelasin, iya ya. Aku jelasin lagi ya. Intinya kalau penghambat alfa glukosidase dia kerjanya gini. Kerjanya adalah dengan menghambat enzim alfa glukosidase di saluran pencernaan. Intinya bahwa enzim alfa glukosidase ini yang perlu diingat, dia akan terbentuk ketika adanya makanan. Jadi ketika makanan kita diserap sama saluran pencernaan kita, barulah terbentuk si enzim alfa glukosidase itu. Nah, ketika misalnya tidak ada yang menghambat, berarti kan dia akan apa ya namanya akan diubah nih menjadi bentuk lain dari gula kan kayak gitu. Dan nanti nanti dia bisa mengubah ketika dia udah berubah jadi bentuk lain dari gula, nanti dia tuh bisa mengakibatkan ya semakin banyak gula kita di pembuluh darah kayak gitu. Nah, untuk cara kerja penghambat alfa glukosidase ini, dia adalah bekerja dengan cara menghambat si enzim tadi. Untuk supaya si enzim tadi dia tidak mengubah makanan atau tidak mengubah si makanannya itu untuk melalui proses glukosidase kayak gitu. Jadi dia bisa menghambat absorpsi gula dalam usus halus. Jadi kalau misalnya absorpsi gulanya dihambat, tidak ada diabsorpsi ya berarti gula yang di darah kita tuh jadinya berkurang gitu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi di tubuh ketika misalnya ada makanan yang masuk, itu akan teraktivasinya si alfa glukosidase. Nah, ketika kita masukin penghambat alfa glukosidase, ya udah yang ininya ini, yang si alfa glukosanya itu bakalan terhambat gitu. Jadi ketika dia terhambat, tidak ada gula yang diserap dan tidak ada gula yang akan sampai ke pembuluh darah kayak gitu. Kemudian yang perlu diingat adalah em, apa ya namanya? Ketika si enzim ini, ketika si alfa glukosidase atau contohnya akarbos ya yang paling umum, ketika dia itu cara penggunaannya itu dia jadinya jadi make sense untuk dia diminumnya itu bersamaan dengan makanan atau dia em, pada sopam pertama. Kalau bersamaan dengan makanan kan kata tadi aku bilang ya, dia belum tentu pasien itu ngerti tangkap untuk bersama dengan makanan. Karena pengalamanku ketika aku menjelaskan kepada pasien, ketika misalnya bersama dengan makanan, mereka akan anggapnya kayak, oh aku makannya makan obatnya dulu terus habis itu makan itu kan juga bersamaan dengan makanan gitu. Sebenarnya itu salah ya, karena ketika dia minum dulu sebelum dia makan, alfa glukosidasenya itu dia belum muncul. Jadi eh, cara kerjanya atau efeknya itu jadi nggak maksimal. Jadi dia harus minumnya pada sopan pertama. Jadi ketika misalnya teman-teman itu makan sopan pertama, langsung minum yang akar bosnya baru makan lagi. Jadi dia langsung kebentuk tuh si alfa glukosidase. Jadi makanan yang akan diserap jadinya kehambat gitu proses perubahannya gitu. Kemudian kalau minumnya setelah makan juga lebih nggak make sense lagi, dia bakalan bekerjanya nggak sesuai gitu. Kemudian karena tadi dia bekerjanya itu di saluran pencernaan, efek sampingnya pasti akan berhubungan dengan saluran pencernaan, yaitu ya di sini ada mengakibatkan flatulen atau perutnya tuh pokoknya kembung, pokoknya dia nggak enak aja, pokoknya kembung mual gitu, pokoknya perutnya kayak begah gitu, sama tinjanya lembek kayak gitu. Tadi yang tanya apakah sudah jelas? Tadi siapa yang namanya? Sudah Kak, Udah ya? makasih. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari Jihan ya. Boleh tolong diulangi di bagian DPP 4. Oke, bentar. Aku coba ulangin yang DPP 4 ya. Oke. Jadi DPP 4 ini gini. eh, Intinya bahwa si DPP 4 sama si SGLT, sorry, sama si GLP, sorry, GLP1 itu mereka berhubungan.
Intinya, di saluran pencernaan kita, aku mulai dari awal ya, ada si GLP-1. GLP-1 itu intinya dia sebuah enzim yang ketika dia masuk ke dalam saluran pencernaan kita, kemudian misalnya dia tuh semakin banyak kayak gitu, dia akan melalui serangkaian proses yang akan mengakibatkan tertutupnya si ini, kanal K+. Jadi kalau kanal K+-nya tertutup, ya udah CA-nya terbuka, akan insulinnya tuh banyak yang keluar kayak gitu. Secara normal tubuh kita tuh sebenarnya memproduksi nih si GLP-1 untuk dia apa ya namanya menjalankan mekanisme tersebut gitu. Jadi supaya insulin kita itu juga bisa keluar dan menurunkan gula darah. Tapi GLP-1 ini dia tuh kerjanya cuman apa ya namanya sementara gitu. Jadi kerjanya itu cuma sementara dan tidak lama karena dia ada si ini GL apa namanya ada DPP 4 gitu. Karena ada si DPP 4. Sorry ya, ini aku kayaknya typo deh. Menghambat di peptid peptidase 4 ini maksudnya DPP ya teman-teman ya. Nanti aku ganti biar nggak bingung. Ini maksudnya DPP 4 bukan GLP. Ini DPP ya. Nanti abis ini aku ganti biar nggak bingung. Nah, jadi dia tuh sebenarnya si GLP-1 ini bisa diinaktivasi sama si DPP 4. Nah, si DPP 4 ini ketika dia menginaktivasi GLP-1, Em, berarti kan jadinya si GLP-1 ini kan kerjanya jadinya terhambat gitu kan. Jadinya yang mengakibatkan si kanal kalsiumnya itu terbuka, kanal kaliumnya itu dia terbuka, kanal kalsiumnya tertutup. Jadi nggak bisa ada proses insulin yang keluar gitu. Makanya si DPP 4 ini DPP 4 inhibitor ini dia akan menghambat nih kerja umum dari si DPP 4, enzim DPP 4 yang ada di tubuh kita. Jadi kan DPP 4 ini kan tadi inaktivasi GLP-1 ya. Kalau misalnya dia dihambat sama obat ya yang kita masukkan ke dalam tubuh, ya berarti si prosesnya GLP-1 tuh nggak ada yang ganggu. Jadi ya dia semakin baik gitu. Maksudnya semakin semakin banyak dihasilkan sama tubuh kita dan kerjanya makin baik. Ketika GLP-nya semakin banyak ya udah berarti si kanal kalsiumnya itu ya dia bakalan kebuka, ketutup, kanal kaliumnya ketutup, kanal kalsiumnya yang Ca2+-nya tuh kebuka, jadi insulinnya tuh makin banyak gitu. Jadi intinya ya DPP 4 inhibitor ya, berarti dia menghambat DPP 4 di mana si DPP 4 ini awalnya dia tugasnya mengaktifasi kerja GLP-1. Ketika kerja GLP-1 itu diinaktivasi, maka semakin banyak apa namanya? Maka semakin banyak ya gula yang ada di tubuh. Tapi ketika misalnya GLP-1-nya itu tidak ada yang inaktivasi, berarti kan ya dia kerjanya maksimal. Jadinya glukosa darahnya itu bisa turun kayak gitu. Jadi kerjanya lebih ke berlawanan gitu sih. Ada yang mau ditanyakan lagi tadi yang Jihan udah jelas? Udah ya, oke. Ada lagi nggak yang mau tanya terkait mekanisme yang lainnya? Sebentar. Oke, sama-sama ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar. Kak, maaf, saya mau tanya. Ya, Tadi kakak bahas mengenai ada pemeriksaan glukosa 2 jam setelah makan, kemudian glukosa mm-mm. darah suatu sama glukosa darah puasa. Ya. Itu tuh ada hubungannya dalam pemilihan obat anti diabetik oralnya atau enggak sih, Kak? Oh, biasanya tuh ini sih lebih ke di insulinnya gitu. Soalnya biasanya kalau untuk pemeriksaan pemilihan obat ya, pemilihan obat yang obat oral diabetes, biasanya mereka kayak tadi aku jelasin, mereka akan lebih lebih condongnya ke gula darah sewaktu sama gula darah postprandial sebenarnya adalah satu apa ya, salah satu parameter di mana ketika mereka mau memberikan insulin. Jadi kayak insulin itu selain mereka akan lihat HbA1c-nya, mereka akan pemeriksaan itu gula darah puasanya sama gula darah sewaktunya. Jadi apa ya maksudnya dia bakalan si GDP, GDP, GDPP sama gula darah sewaktu tuh lebih ke untuk nentuin
insulinnya tuh dia bekerja nggak sama pemilihan insulin. Tapi kalau untuk oral diabetes biasanya lebih ke HbA1c kayak gitu. Oh iya baik Kak, makasih Kak. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau belum ada, aku lanjut dulu ya. Nanti kalau kepikiran bisa langsung aja ditulis di chat. Aku langsung ke kontraindikasi. Kenapa kontraindikasinya aku buat di bab sendiri? Karena memang dia lumayan ya. Kadang banyak juga sering keluar terkait kontraindikasi gitu. Jadi aku memilih untuk memisahkan aja kayak gitu. Oke, yang pertama aku akan bahas terkait yang banyak sering keluar ya. Yang pertama di sini adalah metformin. Metformin itu walaupun dia eh, merupakan satu obat yang bisa dikatakan tuh dia aman gitu. Maksudnya aman buat segala jenis penyakit ya. Bukan segala jenis penyakit, maksudnya aman untuk segala jenis keadaan pasien diabetes yang misalnya ada komplikasi. Tapi dia itu akan kontraindikasi pada pasien yang ginjal. Karena tadi dia ada efek ketoasidosisnya. Jadi kalau misalnya pasiennya itu GFR-nya kurang dari 30 per mili per menit per 1,73 meter persegi ya luas permukaan tubuhnya. Nah, itu berarti mereka dokter-dokter tidak akan merasakan metformin karena dia akan memperburuk si ginjalnya kayak gitu. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang CKD itu bakalan dilihat dulu GFR-nya itu udah kurang dari 30 apa belum. Tapi kalau misalnya pertanyaannya gini, Kak, kalau misalnya dia GFR-nya lebih dari 30 masih boleh nggak? Masih boleh. Jadi maksudnya ketika pertimbangannya dia walaupun dia CKD, jadi bukan untuk semua kasus CKD ya teman-teman. Ketika dia CKD tapi GFR-nya masih oke, itu dia masih bisa dikasih metformin. Tapi kalau udah yang GFR-nya kurang dari 30, udah CKD yang parah banget, berarti nggak boleh dikasih si metformin. Tapi kembali lagi dia cocok untuk pasien yang obesitas gitu. Kayak tadi yang udah aku singgung ya. Kemudian untuk em, GLP-1, GLP-1 agonis ya, itu kontraindikasi untuk pasien ginjal, kecuali untuk obat yang liraglutide, kayak gitu. Kemudian ini yang tadi aku bilang yang sering banget keluar adalah si tiazolindion. Tiazolindion dia akan kontraindikasi pada pasien jantung gitu. Jadi biasanya case-nya tuh kayak gini. Pasien datang dengan keluhan atau diagnosa jantung, gagal jantung dan diabetes mellitus. Nah, kemudian pasien akan diberikan obat. Eh, Obat yang tidak boleh diberikan untuk pasien dengan keadaan itu apa gitu. Biasanya ya udah kita akan langsung dikeluarkan tiazolindion kayak gitu. Atau misalnya mereka bilang awalnya diresepkan tiazolindion, tapi pasiennya itu misalnya mengalami efek samping, mau diganti dengan apa kayak gitu. Kemudian insulin juga dia kontraindikasi terhadap pasien yang jantung kongesti, sama ini tiazolindion itu dia kontraindikasi pada pasien yang osteoporosis kayak tadi aku jelasin. Jadi dia em, apa ya? Dia untuk si tiazolindionnya itu dia tidak terlalu bagus untuk pasien osteoporosis karena ya tadi dia bakal menyebabkan ruptur tendon seperti itu. Kemudian juga dia akan menyebabkan ya kalau pasiennya ada fraktur akan semakin akan semakin buruk gitu karena ya tadi dia mengakibatkan perburukan kayak gitu. Selanjutnya sebentar ya. Aku baca dulu tadi kayaknya ada yang tanya ya. Yang tanya. Oke, jadi ini ada pertanyaan kenapa liraglutide tidak kontraindikasi pada pasien ginjal. Jadi untuk berdasarkan beberapa penelitian ya, penelitian dari beberapa ahli itu, memang mereka menemukan ada sedikit pengaruh dari golongan GLP-1 terhadap pasien gagal ginjal gitu. Jadi akan memperburuk apa ya si si ginjalnya si pasien itu. Tapi untuk si liraglutide ini untuk si pasiennya itu mereka tidak tidak menemukan. Jadi tidak menemukan adanya efek buruk dari si ginjal. Jadi beda sama golongan-golongan lainnya. Jadi beberapa penelitian tuh mengatakan belum ada penyebab atau misalnya kenapa gitu. Maksudnya jawaban kenapa dia tidak berpengaruh, tapi beberapa penelitian itu ketika mereka meneliti, mereka tidak menemukan kalau si liraglutide itu malah memperparah pasien yang gagal ginjal. Jadi ketika misalnya pasien gagal ginjal untuk GLP-1 itu masih bisa dipakai si
liraglutide, jadi dia masih aman kayak gitu. Jadi untuk misalnya pasien yang pengaruh terhadap ginjal masih aman gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau baca lebih lanjut, nanti bisa untuk baca di jurnal-jurnal gitu. Jadi mereka belum menemukan alasan sebenarnya tuh kenapa sih dia nggak bisa gitu di pasien gagal ginjal. Tapi beberapa penelitian membuktikan ketika mereka memberikan itu dia belum ada pengaruh kayak gitu. Jadi makanya masih aman si liraglutide-nya gitu. Itu untuk pertanyaan dari si tadi siapa ya Jihan ya. Nanti mungkin bisa itu aja sih, bisa baca em, apa namanya, baca jurnalnya, baca jurnal aja nanti terkait liraglutide. Kenapa dia aman kayak gitu. Tapi sejauh ini yang aku baca-baca gitu. Jadi penelitiannya bilangnya mereka nggak menemukan adanya perburukan pada pasien yang gagal ginjal kayak gitu. Selanjutnya aku next ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi langsung di chat aja gitu. Oke, aku bakalan lanjut ke jenis-jenis insulin ya teman-teman. Sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu terkait ini yang tadi aku jelasin. Sebelum aku next ke yang ini, ke insulinnya gitu. Kak, saya mau tanya Mm-mm. mengenai tadi yang metformin. Penggunaan Mm-mm. metformin tidak boleh diberikan dengan pasien yang gagal ginjalnya estimasi GFR-nya kurang dari 30. Iya benar. Kebetulan kemarin saya PKPA, nah dapat Mm-mm. kasus PPO, itu Mm-mm. kondisi pasiennya tuh dia tuh diabetes mellitus tapi Mm-mm. punya diabetes mellitus tapi hipoglikemia, Oh dan dia ya. juga punya gagal ginjal dan eh, gagal ginjal stage 3. Nah, Mm-mm. tapi si dokternya tuh ngasih obatnya tuh metformin dan Mm-mm. glimepiride. Riwayat penggunaan obat sebelumnya itu, riwayat konsumsi obat sebelumnya sama pasiennya itu minum metformin sama glimepiride, tapi Mm-mm. glimepiridnya dosis 3 miligram. Iya, Pas game tiga. Ha? pas dia datang ke rumah sakit, itu dokternya ngasih obatnya tetap kasih metformin, tapi si glimepiride-nya dosisnya diturunin jadi 1 miligram. Nah, Mm-mm. mungkin untuk obat glimepiride-nya dosisnya diturunin kan karena efek hipoglikemia si pasiennya Iya. begitu datang ke rumah Mm-mm. sakit. Nah, tapi untuk metforminnya sendiri masih masih diberikan, malahan sampai pasiennya pulang Mm-mm. itu tetap diberikan metforminnya. Nah, itu gimana ya Kak? Sedangkan kan pasiennya kondisinya gagal ginjal. Dan Mm-mm. dan juga kasusnya juga pasiennya tuh kan, kalau saya pernah baca sedikit, kalau emang si obat yang paling aman itu digunakan untuk kasus gagal ginjal tuh golongan obat yang GLP ya Kak. Mm-mm. Ya. Tapi kan karena kondisinya pasiennya itu kan pakai asuransi Ya, BPJS, benar. dan di kita juga tidak tersedia di rumah sakit Mm-mm. di Indonesia itu jarang tersedia gitu untuk obat-obat itu. Nah, untuk pemilihan obatnya sendiri itu bagaimana ya Kak? Sedangkan pasiennya tetap diberikan metformin. Mm-mm. Tapi untuk GFR-nya tuh ada ininya nggak? Pemeriksaan sama pemantauannya nggak? Pas yang kamu itu eh, apa namanya magang itu ada sempet nanya nggak? Walaupun dia dikasih metformin, tapi GFR-nya itu ada hasilnya tiap bulan nggak? Maksudnya kayak dipantau atau enggak gitu? Nggak ada sih Kak, cuman emang kan Hmm? eh, cuman di hasil labnya itu cuman diketahui apa, gagal ginjal stage 3. Terus aku Hmm? itu hasil pemeriksaan labnya Hasilnya? kan kreatinine ya emang masuk stage Hmm? 3, tapi emang nggak ada pemeriksaan soal Hmm. GFR-nya, hanya berdasarkan hitungan estimasi GFR-nya. Estimasinya aja. Kalau Iya. kalau sepemahamanku ya, sebenarnya harusnya metformin itu kalau untuk pasien yang CKD, apalagi GFR-nya ya udah di bawah dari 30, itu sebenarnya harusnya udah nggak dipertimbangkan untuk dikasih gitu kan. Cuman kayak gini, karena pertimbangan dari dokter tuh banyak gitu. Jadi kadang ya teman-teman, kita ketika kita belajar teori sama kita praktek itu kan akan sangat-sangat beda. Kenapa? Karena
kadang pertimbangannya mereka tuh akan lihat dari life savingnya pasien gitu. Jadi meskipun kita udah bilang nih secara textbook atau teori metforminnya itu dia kontraindikasi Kak, dia terhadap CKD itu nggak bisa dikasih. Atau misalnya nih kayak case interaksi. Misalnya case interaksi antara beberapa obat, dia nggak boleh dikasih. Tapi kenapa sih masih dikasih sama dokternya? Kadang ada beberapa hal yang sebenarnya dia tuh pertimbangan sih teman-teman, pertimbangan dari dokternya bahwa dia itu lebih mementingkan life savingnya pasien. Karena tadi juga kan masalah si pasiennya itu adalah dia BPJS. BPJS biasanya ya mereka untuk obat-obatan seperti GLP-1, DPP-4 tidak di cover. Jadi mereka akan covernya kebanyakan metformin gitu. Jadi kalau sependapatku sebenarnya aku kurang setuju karena untuk pasiennya itu sebenarnya nggak terlalu aman, risikonya besar. Tapi kalau misalnya memang pilihannya itu adalah dikasih metforminnya dan apa ya istilahnya tuh life savingnya tuh lebih besar dibandingkan resiko efek sampingnya kepada pasien sebenarnya nggak apa-apa tapi notesnya adalah ini tadi aku bilang makanya aku tadi nanya dia ada pemeriksaan GFR-nya nggak apakah mereka tuh memantau gitu loh jadi mereka kasih tapi memantau si GFR-nya pasien karena siapa tahu aja ketika misalnya mereka ngasih kan efek samping nggak selalu terjadi pada semua orang kan. Jadi ketika kita bisa memantau dengan baik kayak gitu, ya harusnya ya si pasiennya nggak apa-apa kayak gitu. Dan sebenarnya kalau pertimbangan dia aman dan sebenarnya kalau misalnya dia bermanfaat untuk pasiennya, ketika kita kasih itu lebih baik dibandingkan kita nggak ngasih, kan lebih baiknya dikasih kayak gitu kan walaupun ya dia memang kontraindikasi gitu sih yang bisa aku jawab ya karena sepengalaman ketika di rumah sakit itu bener-bener beda teman-teman ketika kita bilang teorinya nggak bisa tapi pertimbangan tadi life saving yang harus kita perhatikan tapi aku kasih notesnya adalah sebenarnya plug sebenarnya kita nggak boleh kita harusnya ngasih sebagai farmasis kita bakal bilang sebaiknya kasih yang lain gitu tapi ya selama ada pemantauan dan itu aman untuk pasiennya, ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi aku ajarin lagi kalau misalnya untuk ujian, kita pastikan textbook ya. Jadi beda sama di pengalaman. Tapi nanti kalau teman-teman nih udah lulus ya, udah lulus, udah kerja, pasti bakal merasakan gitu bahwa tidak selamanya textbook itu sesuai sama yang di lapangan. Jadi ada beberapa pertimbangan yang digunakan kayak gitu. Semoga menjawab ya. Jadi jawabanku gitu. Aku sebenarnya kurang setuju karena bisa ada pilihan lain, tapi karena keterbatasan dan karena harus mementingkan life saving pasien, jadi beberapa tindakan kadang itu tidak sesuai dengan guideline, tapi dengan notes-nya adalah mereka harus memperhatikan si ininya pasien, GFR-nya pasien kayak gitu. Jadi kadang tuh ada case-nya gini, mereka kasih tapi mereka pantau, mereka pantau pantau pantau. Kalau misalnya si GFR-nya itu udah misalnya turun banget drastis, mereka akan langsung ganti gitu teman-teman. Mereka akan ganti pakai obat yang lain dengan persetujuan si pasiennya mau nggak gitu untuk misalnya apa namanya pakai nggak pakai BPJS, jadi pakai obat yang lain yang bisanya di cover kayak gitu. Tapi sebenarnya pilihan yang lain kan sebenarnya bisa dipilih ya. Masih ada akarbos. Kan akarbos sebenarnya kalau juga di apa ya di kombinasinya sama sulfonylurea karena kan dia udah ada sulfonylurea. Jadi sebenarnya kalau nggak metformin eh, apa namanya nggak metformin ya sulfonylurea boleh kan. Nah sulfonylurea bisa dikombinasiin tuh sama akarbos kayak gitu. Jadi buat si pasiennya. Cuman ya mungkin pertimbangannya adalah metformin itu lebih aman gitu. Walaupun si case-nya pasiennya ya tetap kontraindikasi kayak gitu sih. Sejauh ini ada yang tadi siapa yang nanya ya? Iya Kak, saya paham Ya, Pak. Ngerti Kak. oke. Makasih Kak. Oke, ngerti ya. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Aku bakal lanjut ke jenis-jenis insulin. Oke, jadi sebenarnya aku mau bahas dulu kapan sih sebenarnya pasiennya itu perlu dikasih insulin gitu ya. Jadi insulin itu kan sebenarnya nggak plek ya. Beda kalau sama misalnya dia diabetes yang tipe 1. Kalau tipe 2 itu pertimbangannya tadi. Pertama, kalau misalnya dia nih waktu pertama kali dia datang, misalnya dia HbA1c-nya tuh udah tinggi, misalnya lebih dari 9%, atau misalnya gini, kalau case di rumah sakit itu yang paling sering adalah mereka akan kasih insulin ketika si pasiennya itu em, apa ya namanya? Mereka akan nanya gitu, riwayatnya dia sudah pernah pakai insulin apa belum gitu.
Jadi mereka akan nanya apakah ada pemeriksaan HbA1c sebelumnya atau enggak. Jadi dari situ baru mereka akan memutuskan si pasiennya itu dia membutuhkan insulin kayak gitu. Jadi nggak semua ya, nggak semua pasien itu sebenarnya dia bisa menggunakan insulin kayak gitu. Sama kayak misalnya dia sudah menggunakan sampai dua terapi, dual terapi, atau misalnya tiga terapi tapi udah nggak berhasil, itu bisa juga dia pindah ke insulin. Atau misalnya case-case khusus misalnya seperti DM gestasional, misalnya untuk pasien-pasien yang DM tapi dia lagi hamil, itu pemilihannya biasanya memang mereka akan eh, lebih menyarankan insulin gitu dibanding metformin sama sulfonil. Tapi untuk obat oralnya, kalau misalnya ditanya ya pasti tetap metformin sama sulfonil gitu. Tapi kalau misalnya untuk insulin, ya untuk GM gestasional memang lebih disarankan biasanya ya mereka akan kasihnya langsung insulin kayak gitu. Terus misalnya kalau ada penurunan berat badan yang sangat signifikan dari pasien, bisa juga tuh dikasih insulinnya kayak gitu. Atau misalnya ada hiperglikemia berat, terus dikasihnya misalnya apa namanya? Misalnya ada hiperglikemi sama ketoasidosis, mereka akan bisa langsung ganti ke insulin kayak gitu. Sama tadi case yang ditanya juga, aku baru kepikiran nih, sebenarnya itu juga bisa tuh mereka nggak memilih metformin atau misalnya mereka nggak memilih sulfonil ya, dua-duanya, tapi mereka langsung switchnya ke insulin. Cuman kembali lagi mungkin kadang pertimbangannya adalah kenyamanannya pasien gitu, apalagi pasiennya kan udah CKD gitu ya. Jadi kadang untuk menyuntikkan sesuatu itu juga kadang dari pasiennya itu keberatan teman-teman. Tapi sebenarnya pilihan yang safety itu bisa juga tuh ketika ada resiko pasiennya CKD, terus ada ketoasidosis, bisa kita kasihnya adalah insulin gitu. Terus kalau misalnya dia krisis hiperglikemi, pokoknya dia tinggi banget gulanya, berarti kita bisa kasih si apa namanya? Kita bisa kasih si insulin kayak gitu. Kemudian di sini kita bakalan bahas ya, insulin itu sebenarnya secara garis besar ada dua ya. Kita bagi menjadi dua skop. Di sini ada insulin kerja cepat atau insulin prandial sama insulin basal atau insulin kerja panjang. Nah, untuk insulin kerja cepat itu sebenarnya insulin yang digunakan untuk menurunkan GDS gitu. Jadi insulin ini dia akan bekerja sekitar 5 sampai 15 menit setelah disuntikan dan dia itu bisa digunakan untuk mengontrol gula darahnya itu sekitar 4 sampai 8 jam. Nah, biasanya si insulin ini itu dia dipakainya 15 sampai 30 menit sebelum makan. Jadi supaya si apa namanya glukosa darahnya itu tidak terlalu tinggi setelah makan kayak gitu. Jadi karena dia itu insulin kerja cepat dan dia untuk tujuannya menurunkan GDS atau gula darah sewaktu, maka untuk cara penggunaannya adalah dia sebelum makan. Jadi ada yang biasanya teman-teman kalau penyerahan obat atau penyerahan insulin ada kan yang kayak dia itu sebelum makan 15 sampai 30 menit, sama ada yang cara pakainya adalah sebelum tidur gitu. Jadi dia tidak bergantung pada harus sebelum makan, tapi dia biasanya sebelum tidur gitu. Kalau insulin prandial itu dia yang sebelum makan itu, yang teman-teman kalau misalnya nyerahin itu yang dia cara menjelaskannya adalah dia sebelum makan, karena dia untuk mengontrol gula darah sewaktu gitu. Jadi ya dia apa ya namanya em, karena untuk mengontrol gula darah sewaktu, tadi dia harus dikasihnya sebelum makan gitu. Sedangkan kalau insulin basal atau insulin kerja panjang seperti namanya ya, jadi dia akan kerjanya tuh setelah 12 sampai 24 jam setelah digunakan gitu. Jadi biasanya dia digunakan untuk mengendalikan gula darah puasa atau GDP. Jadi kenapa dia itu tidak perlu, maksudnya dia tidak bergantung pada harus sebelum makan, karena tadi dia digunakan untuk GDP, gula darah puasa. Jadi ya biasanya akan dikasihnya malam sebelum tidur. Jadi malam sebelum tidur kan si pasiennya itu dia tidak makan lagi kan. Maksudnya dia perutnya sudah kosong. Jadi ya ketika dia makan besok paginya ya dia akan lebih kerjanya maksimal gitu. Jadi em, untuk cara mengingatnya ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau dia kerjanya cepat ya dia pasti untuk GDS, dan dia karena untuk GDS jadi minumnya harus sebelum makan. Tapi kalau dia kerjanya panjang, dia tuh untuk GDP. Jadi kalau untuk GDP tidak ada hubungan terkait kita harus kasihnya sebelum makan atau sudah makan. Jadi intinya ya pokoknya sebelum tidur aja kayak gitu. Karena dia untuk gula darah puasa. Kan posisinya pasien itu benar-benar tidak makan kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini adalah insulin ini ya, insulin prandial.
insulin prandial di sini ada beberapa namanya ya. Jadi di sini ini untuk nama dagangnya ada Novorapid yang paling sering. Banyak banget ya terkait novorapid ini, terus ada Apidra, isinya glisin, terus ada Humalog, isinya lispro. Terus untuk dosisnya segini, biasanya dosisnya tuh umumnya 0,5 sampai 1 unit per kilogram per hari gitu. Jadi ya udah kalau misalnya pasiennya berat badannya 25, ya teman-teman tinggal kaliin sama 0,5. Jadi dia akan pakainya sekitar gitu untuk dosisnya. Per harinya dia akan pakai berapa kayak gitu. Terus ini untuk penggunaannya ya, di sini bisa sebelum makan pagi dan makan malam. Kalau yang 15 menit sebelum makan pagi bisa ini untuk Apindra sama setiap 12 jam ini untuk sebelum makan pagi dan makan malam. Jadi tergantung tuh ada kan yang dia penggunaannya eh, pagi dan malam, ada yang cuma sekali sehari kayak gitu-gitu ya. Tergantung dosis dari yang diberikan kayak gitu. Sama ini sih paling pesanku adalah untuk insulin prandial sama insulin basal teman-teman harus tahu tuh maksudnya mereknya sama contoh-contohnya tuh apa kayak gitu. Kalau aku cara untuk hafalnya sih ini ya paling aku kasih notesnya yang ini deh insulin basal. Insulin basal kan tadi dia untuk yang apa namanya long ya. Jadi intinya kalau long berarti dia berhubungannya sama cara hafal mudahnya adalah long jadi depannya L gitu. Jadi dia lantus sama levemir. Paling umumnya ini sih lantus sama levemir. Jadi long lantus levemir isinya bisa ada glargin sama detemir gitu. Nah, sisanya ya pasti dia akan masuknya ke prandial gitu. Kan ini ada novorapid, apindra, humalog ya. Jadi ya dia kan yang cepat gitu. Itu sih kalau cara aku untuk hafal si obat-obatannya gitu. Kemudian ini untuk dosisnya, dia ada dosis tertentu ya, ada 0,2 sampai dengan 0,4 ini pada malam hari sebelum tidur, terus kalau Levemir di sini dosisnya. Terus ini biasanya sebelum tidur juga. Untuk yang keluar di UKAI sejauh ini eh, kalau dosis ya terkait dosis gini jarang sih teman-teman. Maksudnya dia paling keluarnya terkait contoh insulin basalnya itu seperti apa gitu, atau insulin prandialnya seperti apa, atau aturan pakainya tuh malam kah, pas eh, sebelum makan kah atau gimana. Kalau dosis sih mungkin lebih keluarnya lebih tepatnya di OSCE ya, karena kan biasanya kalau misalnya kita KIE atau konseling gitu mereka bakal ngasih kan. Jadi yang penting kita tahu aja cara ngitungnya. Pasti kan dia tersedia, cara ngitungnya gimana. Nanti serahin ke pasiennya ya kita jelasin kayak gitu. Untuk yang insulinnya. Kemudian ini untuk perhitungan dosis insulin ya. Untuk perhitungan dosis insulin sebenarnya kayak gini, dia ada yang istilahnya tuh insulin harian total sama insulin prandial total sama insulin basal total gitu. Jadi ini ketika ini ya pas teman-teman ketika pasiennya itu dia pakainya ada kombinasi insulin kayak gitu. Jadi kan kita harus ngitung nih dia kira-kira berapa. Di sini contohnya aku ambil dari salah satu contoh. Misalnya nih teman-teman bakal ngitung insulin harian, dosisnya 0,5 unit per kilogram berat badan. Nah, berarti ya udah teman-teman bakal hitung dulu. Misalnya berat badan 60, berarti ya 60 dikali 0,5 ini. Jadi 60 dikali 0,5 dapatnya kan ini 30 unit. 30 unit ini berarti untuk IHT-nya atau insulin harian total. Jadi sehari itu pasiennya akan memakai 30 unit. Terus pembagiannya gimana nih? Nah, untuk insulin prandial IPT itu dia perhitungannya adalah ini, 60% dari IHT atau 60% dari si totalnya gitu. Insulin prandial kan tadi ya contohnya seperti distro, aspak atau regular. Kalau insulin basal berarti dia ini contohnya seperti Glargin 40% dari IHT gitu. Jadi nanti teman-teman akan hitung. Jadi 60% kali 30 ya udah dia dapatnya sekitar gini, 18 unit. Terus kalau ini ya sekitar 12 unit gitu. Jadi teman-teman udah dapat nih dari yang ini akan kasih 18 unit untuk prandial sama yang basalnya itu adalah 12 unit. Nah, kemudian bedanya kalau insulin insulin prandial kayak gitu ya. Nah, dia tuh biasanya dihitungnya ada rumusnya lagi. Jadi kayak dibagi misalnya dia 3 kali sehari, ya udah berarti teman-teman akan dibagi tuh sepertiga dari si 18 gitu. Jadi dibagi 3, 18 bagi 3 jadi per pemakaiannya akan dipakainya 6 unit gitu. Ini 6 unit, 6 unit sama 6 unit gitu. Tapi tergantung juga ya kalau misalnya dia pakainya 2 hari. Kalau misalnya dia 2 hari lagi maksudnya dibaginya menjadi 2 kali sehari. Ya berarti teman-teman cukup baginya ya bagi 2 gitu. Jadi 99. Nah, kalau ini
basal itu kan dia biasanya tuh ya sekali sehari ya. Jadi dia 40%, tinggal teman-teman kalikan sama 30 tadi. Yang ini dapatnya adalah 12 unit. Jadi dia akan pakai basalnya itu adalah sekitar 12 unit. Itu sih untuk yang perhitungan dosis insulin. Aku rasa ini kayaknya nggak terlalu sulit ya, maksudnya bisa dipahami dengan baik gitu. Terus kalau misalnya teman-teman praktek pun biasanya sih untuk perhitungannya kadang sih aku belum menemukan ya, maksudnya di prakteknya tuh menghitung seperti ini karena biasanya tuh dari resep tuh sebenarnya udah kelihatan gitu sama dokternya. Biasanya diresepkan kayak misalnya paginya berapa unit, malamnya berapa unit gitu. Nah kita di farmasi sih kerjanya ya tinggal ngitungin aja kayak misalnya dia apa ya, dia jumlahnya segini, ketika dikalikan untuk berapa hari kita harus ngambilnya berapa pen. Biasanya gitu sih untuk yang melayani yang di ininya, di klinisnya gitu. Jadi paling kalau misalnya untuk belajar-belajar OSCE, mungkin bisa tuh teman-teman kayak ngitungin kayak misalnya dosisnya berapa, nanti kira-kira bakal kasih ke pasiennya tuh berapa sih, berapa berapa pen gitu yang bakalan dikasih kayak gitu sama pasiennya kayak gitu. Itu terus habis itu, ini ada mau ditanyakan dulu terkait insulin sebelum aku masuk ke komplikasi atau case khususnya gitu. Sambil nunggu, aku izin bentar ya teman-teman. Aku sebentar, aku minum bentar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Ini terkait komplikasi atau keadaan khusus ya. Oke, aku bakalan bahas dari ini, diabetes neuropati. Jadi biasanya komplikasi yang paling sering terjadi itu adalah ini ya, diabetes neuropati, nefropati, sama retinopati. Seperti namanya, neuropati berarti dia ada hubungannya ke saraf gitu. Jadi biasanya pasien-pasien yang dia diabetes, itu dia akan cenderung merasakan rasa nyeri atau misalnya kesemutan yang kayak tadi aku udah pernah singgung sebelumnya. Ketika pasien diabetes itu dia nyeri, maka pilihan terapinya ini ya teman-teman, dia akan kasihnya pregabalin, gabapentin atau low dose dari TCA gitu. Jadi ketika misalnya ada soal nih, teman-teman dikasih pasiennya itu dia merasa nyeri dan pasiennya itu punya diabetes gitu. Nah, teman-teman harus memikirkan dulu kemungkinan bisa jadi nyerinya itu adalah nyeri karena dia udah komplikasi neuropati. Jadi ketika dikasih obat-obatan yang seperti apa ya, obat-obatan misalnya seperti ibuprofen, kemudian PCT atau misalnya obat-obatan apa namanya anti nyeri lainnya itu kurang efektif. Jadi biasanya mereka akan pakai obat-obatan yang sebenarnya dia tuh bekerja di sistem saraf gitu. Nah, pregabalin sama gabapentin sama low dose TCA sebenarnya teman-teman bisa baca mereka tuh ada juga pengaruh untuk sebagai anti nyeri gitu. Terutama nyeri-nyeri yang dia berhubungan dengan apa ya mengganggu di syaraf gitu. Jadi mereka bisa dipakai juga sebagai anti nyeri kayak gitu karena emang mekanismenya juga ada yang mempengaruhi seperti itu. Nah, cuman ya karena dia obat syaraf itu kan biasanya obatnya yang sangat-sangat ini ya riskan ya, maksudnya tidak bisa kita pakainya secara bebas, tidak bisa kita hentikan juga secara tiba-tiba kayak gitu. Jadi ya makanya dia pakainya untuk case-case tertentu aja. Jadi untuk apa ya, untuk nyeri-nyeri yang biasa ya kita pakainya ya cuman kayak PCT kayak gitu-gitu, PCT ibuprofen yang emang bisa belinya bebas kayak gitu. Kemudian, kayak tadi aku bilang, selain itu pasien diabetes neuropati itu biasanya akan mengeluh yang namanya kesemutan atau kebas. Itu karena defisiensi vitamin B12, maka mereka akan kasih vitamin B12 atau mereka akan kasih si ini juga, cyanocobalamin gitu, mecobalamin. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada diabetes nefropati. Seperti namanya ya, nefropati berarti dia akan berhubungan sama ginjal gitu. Jadi pasien diabetes mereka juga akan cenderung ketika diabetes itu dia sudah apa ya namanya semakin parah akan memperburuk di bagian nefronnya atau ginjalnya. Nah, berarti untuk terapinya mereka akan pakai agen ACEI atau ARB. Jadi akan pakai agen ini ya.
lagi first line-nya biasanya di hipertensi ya, itu pakai ACI dan ARB karena emang ACI ARB itu untuk beberapa case komplikasi. Ini sekedar aku sekalian bahas hipertensi ya. Pokoknya dia tuh paling aman gitu teman-teman. Cara aku hafalin biasanya untuk hipertensi, intinya segala komplikasi yang paling aman itu biasanya mereka akan startnya menggunakan ACI sama ARB gitu. Makanya di pasien nefropati yang berhubungan sama ginjal, mereka pakainya ACI ARB karena ACEI sama ARB itu mekanismenya juga ada yang menguntungkan ginjal gitu. Jadi mereka pakainya juga di pasien yang ada diabetes nefropati. Sama pakainya juga ada diuretik. Jadi second line-nya bisa mereka tambahin sama diuretik kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada juga diabetes retinopati. Jadi pasien-pasien yang terkena diabetes juga sering banget mengeluh terkait penglihatan mereka yang kabur. Itu karena tadi teman-teman ketika misalnya gula gula itu dia tidak bisa gulanya itu dia terdeteksi banyak di darah dan dia tidak bisa masuk ke dalam sel, maka secara tidak langsung dia akan mempengaruhi mata. Jadi dia akan membuat semacam gula. Jadi pasien-pasien dengan diabetes mereka akan merasa itu dia apa ya istilahnya penglihatannya tuh kabur gitu. Jadi emang bukan, jadi penglihatannya tuh bukan emang kerusakan di matanya, tapi emang karena gulanya tuh naiknya tuh sampai menghalangi si retinanya gitu. Jadi dia bisa mengakibatkan pasien itu sampai retinopati. Jadi awalnya tuh biasanya sampai kayak mereka awalnya tuh pandangannya ada kayak melihat seperti titik hitam kayak gitu. Lama-lama nanti bisa kabur karena semakin tinggi gula darahnya. Jadi pasien itu bakal mengeluh ketika gula darahnya ada terkontrol atau misalnya turun, itu pandangannya mereka bisa melihat lagi, tapi kadang kalau udah jauh banget itu sampai kabur gitu. Nah, untuk pengobatannya bisa mereka pakai ini bevacizumab, tapi ini off label gitu, sama ranibizumab sama aflibercept. Nah, untuk obat-obatan off label juga mungkin aku singgung dikit, teman-teman juga harus tahu ya beberapa obat off label. Obat off label kan sebenarnya obat-obatan yang gimana ya? Sebenarnya dia itu indikasinya bukan untuk penyakit itu gitu, tapi ada efek lain yang atau mekanisme lain dari cara kerjanya ya sebenarnya bisa digunakan untuk penyakit lain kayak gitu. Jadi makanya mereka pakainya si bevacizumab kan sebenarnya dia bukan untuk case-nya bukan untuk ini ya, bukan untuk diabetes cara kerjanya juga, tapi emang dinilai ada efek bukan efek samping, efek menguntungkan. Berarti makanya mereka pakainya diabetes retinopati. Jadi dia masuknya obat-obatan off label. Salah satu obatan off label juga yang mungkin teman-teman harus tahu adalah kalau yang berhubungan sama diabetes adalah metformin. Metformin itu kadang juga dipakai untuk sebagai off label di pasien-pasien yang PCOS. Jadi PCOS tuh kayak dia mengalami apa ya hormonnya itu tidak beraturan biasanya pada perempuan gitu. Jadi biasanya teman-teman mungkin kalau misalnya udah praktek mungkin di case-case magang sering ketemu nih kok pasiennya dikasih metformin padahal dia tuh nggak ada apa ya dia tuh nggak ada apa namanya dia nggak ada diabetes atau gula darahnya normal-normal aja. Nah, itu biasanya dipakai si metforminnya itu untuk case-case di mana pasien itu mengalami PCOS atau gangguan hormonal gitu. Jadi biasanya akan diresepkan si metformin sama dokternya untuk pasien-pasien. Nah, itu tuh yang disebutkan dengan off-label gitu. Atau salah satu contohnya misalnya seperti obat-obatan ini teman-teman. Salah satunya itu yang paling terkenal mungkin misoprostol. Teman-teman mungkin udah tahu si misoprostol itu kan sebenarnya dia tuh obat ini ya, obat di saluran pencernaan ya. Tapi biasanya dia tuh dipakai sebagai apa namanya off label. Kadang tuh untuk misalnya orang-orang yang baru melahirkan, jadi kayak membersihkan sisa-sisa yang melahirkan kayak gitu. Itu biasanya mereka pakainya si misoprostol itu gitu. Atau case-nya lagi yang lainnya adalah ketika si misoprostol itu kan sebenarnya obat ini ya, obat untuk pencernaan gitu ya. Tapi di apotik ketika misalnya ada orang yang datang buat beli misoprostol, itu bakalan di apa ya namanya untuk penjualnya tuh bakalan apa ya dijaga sekali. Kenapa? Karena takutnya disalahgunakan gitu. Jadi off label tuh kadang juga takutnya banyak untuk disalahgunakan kayak gitu karena tadi si misoprostol itu ada mekanismenya yang bisa mengakibatkan apa ya namanya bisa digunakan untuk kalau untuk orang-orang itu bisa untuk menggugurkan kayak gitu. Makanya ketika ada yang cari misoprostol ketika di apotik akan sangat-sangat dipertanyakan gitu. Mereka
nggak mau memberikan tanpa resep dokter karena takutnya disalahgunakan untuk orang-orang yang misalnya datang ke apotek gitu. Itu contoh-contoh obat off label. Mungkin nanti teman-teman bisa baca lagi karena itu juga salah satu yang sering keluar di UKAI gitu. Kemudian ketoasidosis. Nah, ketoasidosis itu kan ya itu keadaan ketika ya di dalam tubuhnya itu ya si pasiennya itu dia kadar ketonnya itu tinggi gitu. Jadi sangat-sangat mempengaruhi keseimbangan keseimbangan antara si cairannya dalam tubuh. Jadi biasanya untuk supaya menurunkan si ketoasidosis terapinya ini mereka akan pakai si normal salin, pakai normal salin, terus mereka juga bisa pakai insulin nih, pakai insulin 0,15 IU atau misalnya pakai itu yang intravena atau suputan bisa 0,4, kemudian bisa juga pakai potasium. Jadi kalau eh, apa namanya kadar potasiumnya atau kaliumnya itu kurang dari 3,3 mereka akan berikan potasium kayak gitu. Jadi biasanya juga pasien-pasien yang diabetes akan dikontrol juga terkait si kadar potasiumnya gitu atau kadar kaliumnya apakah dia kurang dari 3,3 karena cenderung sekali pasien eh, diabetes itu kadar kaliumnya itu turun gitu teman-teman. Jadi akan dikasih yang namanya potasium kebanyakan. Sama berikutnya adalah dikasih N-bikarbonat. N-bikarbonat ini juga salah satu obat yang sering banget dikasih misalnya ke pasiennya ya. Apalagi pasien yang dapat metformin. Jadi mungkin kalau teman-teman waktu magang ada menemukan case metformin, biasanya metformin itu ketika diresepkan akan dibarengi sama eh, vitamin B12 sama pasiennya akan dikasih si N-bikarbonat. Itu sering banget dikasih N-bikarbonat kayak gitu. Karena kayak apa ya namanya takutnya pasiennya itu mengalami yang namanya ketoasidosis kayak gitu. Jadi sering banget dikasih si N-bikarbonatnya kayak gitu. Kemudian ada juga terkait shock hipoglikemia. Jadi beberapa apa namanya hal yang paling sering terjadi di pasien yang misalnya dia menggunakan obat-obatan ataupun insulin adalah terjadinya hipoglikemia. Nah, hipoglikemia itu ada yang namanya koma, koma hipoglikemi sama yang hipoglikemia gitu. Kalau keadaan hipoglikemi itu intinya adalah ketika gula darah sewaktunya itu turun atau anjlok jadinya 70 miligram per desiliter gitu. Ketika misalnya pasiennya itu mengkonsumsi obatnya yang benar-benar dia efek sampingnya gede gitu terhadap hipoglikemi atau dia sekitar gini ya teman-teman 60 sampai 100. Biasanya untuk penanganannya mereka akan pakai glukagon. Jadi pakainya glukagon intravena atau dextrose kayak gitu bisa pakainya adalah untuk intravena 40% satu flakon. Flakon tuh pokoknya itu ya, teman-teman kayak botol yang kayak dia kecil gitu loh kayak botol gitu namanya flakon gitu satu flakon satu botol yang ya hampir mirip-mirip botol infus tapi botol infus kan gede ini dia kayak yang kecil-kecilan gitu pokoknya kalau teman-teman udah praktek di rumah sakit pasti udah tahu tuh yang si botolnya terus kalau koma hipoglikemia ya berarti dia drastis ya dia turunnya gitu jadi biasanya dia lebih banyak butuh si glukagon atau dextrose-nya gitu jadi dia biasanya butuhnya sekitar 2 flakon gitu. Terus notnya di sini, kalau seandainya pasiennya sedang dalam terapi insulin secara intravena, ya berarti kita harus hentikan si insulinnya itu. Terus dikasih kembali sekitar 1 jam kalau dia sudah mencapai 100 miligram per desiliter gitu. Terus kalau misalnya hipoglikemia ringan, itu biasanya kalau minum obat apa ya, minum obat diabetes oral gitu, sering banget terjadi hipoglikemia ringan, ya udah berarti dikasihnya glukosa. Jadi gula gitu dilarutkan aja 15 sampai 20 gram 2 sampai 3 sendok makan terus sudah nanti pasiennya minum atau kalau enggak ya paling sering mereka makan snack gitu yang mengandung gula supaya mencegah hipoglikemi. Nah, itulah kenapa biasanya kalau kita KI pasien atau konseling disuruh untuk ada cemilan gitu atau biskuit atau permen. Jadi sewaktu-waktu gula darahnya turun, jadinya bisa mengantisipasi itu. Terus ini diabetes pada kehamilan. Diabetes pada kehamilan ini yang tadi aku bilang ya. Pada umumnya mereka akan pakainya kalau ditanya misalnya obat ini apa namanya bukan obat oral first line-nya sebenarnya pakainya insulin tapi ada juga yang mungkin kenyamanan ya dari pasien bisa juga pakai obat oralnya metformin sama sulfonylurea kayak gitu biasanya pada kehamilan sama menyusui itu sama teman-teman untuk obatnya cuman beberapa case aja sih kayak mungkin obat-obat tertentu yang berbeda pada saat dia kehamilan sama menyusui karena kadang di trimester berapa itu dia
nggak apa ya namanya, misalnya dia nggak toksik, tapi misalnya udah pasti menyusui, dia takutnya larinya ke ASI kayak gitu-gitu. Jadi kadang berbeda. Tapi kalau untuk diabetes itu sama, first line-nya tetap insulin, terus second line-nya di sini metformin sama si sulfonylurea kayak gitu. Dan teman-teman aku saranin juga kayak misalnya untuk ini mungkin di case lain ya, bukan diabetes, mungkin teman-teman harus tahu nih, misalnya yang kehamilan ada tuh kayak pengobatan apa ya, aku lupa yang apa yang ini ya, kayak penyakit itu, kayak misalnya dia apa namanya gondok gitu-gitu. Nah itu harus tahu tuh, misalnya dia trimester satu, pokoknya trimester 1, trimester 2 tuh berapa bulan, karena itu pengobatannya kan berbeda gitu. Jadi mungkin teman-teman harus tahu juga sih biar bisa paham kayak gitu. Selanjutnya, oke, ini udah selesai. Aku ini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait yang aku jelaskan ini? Hmm. Oh, sebentar ada yang chat ya. Oh, sebentar. Sebentar ya. Oke, jadi ada yang nanya ya di sini. Kak, tadi yang bevacizumab off labelnya apa ya? Maaf agak kurang paham tadi. Oh, ini tadi tuh yang bevacizumab itu ini ya. Dia hmm, ini dia tuh untuk diabetes retinopati. Jadi sebenarnya bevacizumab itu kan dia sebenarnya agen ini ya teman-teman. Yang pokoknya teman-teman kalau cizumab itu kan biasanya dia antibodi monoklonal ya. Nah sebenarnya kegunaannya itu adalah biasanya untuk mengobati sejenis kanker atau penyakit mata tertentu gitu. Jadi karena dia itu antibodi monoklonal, jadi ya biasanya pakainya untuk penyakit-penyakit itu kanker kalau enggak yang berhubungan sama penyakit mata. Nah, tapi di diabetes retinopati biasanya dia digunakan sebagai off-labelnya karena tadi aku bilang kalau off-label kan sebenarnya dia indikasi utamanya itu sebenarnya bukan itu. Jadi kayak tadi metformin dia sebenarnya untuk obat diabetes, tapi ada mekanisme lainnya yang bisa juga untuk membantu pada pasien-pasien yang PCOS atau gangguan hormon. Sama kayak bevacizumab, dia itu sebenarnya obat-obatan untuk kanker atau kalau misalnya ada gangguan penyakit mata tertentu, tapi karena dia ada efek bagusnya pada mata, jadi makanya dipakainya sebagai off-label dari diabetes retinopati. Kayak gitu. Apakah cukup menjawab tadi yang bertanya Handika ya, Handika? Oh ya, oke. Ada lagi teman-teman? Kalau enggak ini sih, ini kan udah yang terakhir. Aku mungkin ini aja sih teman-teman, sambil aku nunggu aku mau menjelaskan terkait ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya teman-teman ada soal-soal nih, misalnya teman-teman bingung nanti bisa langsung share aja gitu. Jadi kita bisa bahas di waktu diskusi. Jadi soalnya sisa waktu diskusinya gitu ya. Sambil aku nunggu pertanyaan teman-teman, aku mungkin mau menjelaskan terkait ini ya, terkait kelasnya dari HCP UKAI. Karena aku tadi dipesan juga sama adminnya. Jadi di sini kita ada paket kelas. Sekarang udah jalan yang buat Mei, teman-teman. Jadi di sini kita untuk kelasnya kita bagi dua, ada kelas yang reguler sama privat. Kalau yang reguler jumlah dari pesertanya ya, gitu. Lebih banyak, tapi kalau privat bisa 3 sampai 5 orang. Di sini kita akan bagi tips and trick, kemudian materi dan latihan soal, terus recordnya sama TO gratisnya, kayak gitu. Nah, terus habis itu ya kita terdiri dari kelas klinis, industri, hitungan sama OSCE kayak gitu. Dan biasanya sih
Untuk masing-masing ini kita pertemuannya kayak ini ya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau bertanya bisa langsung follow kita di IG atau misalnya bisa langsung scan lalu nanti hubungi adminnya kayak gitu. Dan biasanya untuk perbedaan kita sama kelas-kelas yang lain, biasanya kita akan seperti namanya ada hacep-hacep yang kita keluarkan gitu. Karena emang kita basicnya lebih ke hacep ukai gitu. Jadi ada hacep-hacep supaya teman-teman bisa mudah untuk mendengarkan gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Eh, aku masih buka sesi tanya jawab ya buat teman-teman yang masih mau bertanya terkait diabetes atau misalnya kalau ada yang udah paham terkait diabetes mau tanya beberapa hal lain, boleh nanti kita sambil sharing di waktu ini di waktu tersisa untuk kita apa namanya diskusi ya. Paling aku kasih waktunya sampai 15 menit untuk kita diskusi karena udah malam juga. Takutnya teman-teman juga udah capek. Kalau ada bisa langsung open mic, kalau enggak bisa langsung chat aja ya.